Jadi Great Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat siang kekasih Tuhan. Senang sekali saya Vicky Valentino kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan di jam 11 hingga setengah 1 siang ini hadir satu program pendewasaan dan mujizat bersama Bapak Evangelis Hasan Suhendra. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Waduh, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Dahsyat hari Dahsyat. ini. Ya. Oke, hari ini pastinya kekasih Tuhan akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan kita. Dan Anda bisa stay tune terus melalui streaming juga di www.sangkakala.org ataupun melalui aplikasi iTunes ya, di Sangkakala Spasi Surabaya. Silakan Pak Sen. Iya, shalom, selamat siang. Ya, saudara pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan ya siaran ini, selamat datang kembali dan senang ya ada bisa bersama-sama dengan saudara Vicky di sini dan saudara Stalun untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian juga nanti di sesi kedua untuk berdoa buat banyak masalah daripada anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan, apa yang ditaruh di hati saya oleh Tuhan tadi pagi ketika berdoa. Ya, judul daripada sharing pada pagi hari ini adalah mendapatkan pertolongan dan mujizat tanpa berdoa. Ya, mungkin agak mengejutkan bagi banyak orang ketika ayat ini judulnya seperti ini, karena biasanya kita anak-anak Tuhan selalu kalau punya masalah disuruh berdoa. Apa saja ya, punya utang enggak bisa bayar suruh berdoa. Ya, pakai kartu kredit kebanyakan di Uber debt collector berdoa. Sudah usia 30 40 ke atas belum ketemu jodoh, berdoa. Ya. Kemudian macam-macam hal lagi ya, pertengkaran rumah tangga, berdoa. Semua jawabannya berdoa ya. Jadi judulnya mungkin agak ekstrim, mungkin agak mungkin kurang bisa diterima, yaitu mendapatkan pertolongan dan mujizat tanpa perlu berdoa. Jadi ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini ya, para pengubah kehidupan ya, di dalam acara pendewasaan dan mujizat ini ya, yang bekerjasama dengan Persekutuan Doa Gunung Tabor. Jadi ada hal-hal yang memang karena judulnya juga pendewasaan, ada hal-hal yang mungkin ketika kita mendengarkan siaran ini kita mesti mengalami perubahan dari hal pola pikir, perubahan dari hal perkataan, perubahan dari hal persepsi kita mengerti firman Tuhan dan bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan bermacam-macam persoalannya. Kita tahu sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan katakan bahwa hidup mereka itu akan banyak dengan kesusahan. Berarti kalau kita berani hidup, berarti harus siap menghadapi kesusahan. Nah, tapi tentu saja tidak semua orang menyukai kesusahan, semua orang pasti menyenangi kesenangan. Nah, ini yang akan kita pelajari supaya kita mengerti bahwa kadang-kadang ya, perintah untuk kita lebih banyak berdoa, itu seringkali mungkin kurang alkitabiah. Dan ini yang akan kita perhatikan pada siang hari ini, sehingga kita akan lebih mengerti, ternyata tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kata doa. Tidak semua masalah dan pergumulan akan selesai ketika kita mulai berdoa, atau sungguh-sungguh berdoa, atau dengan sangat tekun berdoa, apalagi disertai dengan bermacam-macam, misalnya pantang makan, dan lain-lain. Ya, ini yang akan kita pelajari. Jadi kita akan ambil beberapa contoh di Alkitab, sehingga kita akan dapatkan suatu garis besar, bahwa seringkali ya, kita sudah banyak berdoa, sudah tekun berdoa, mungkin pagi-pagi kita sudah bangun berdoa, ya. Mungkin siang kita sempatkan ikut persekutuan doa, seperti di Surabaya, persekutuan doanya begitu banyak, ya. Jadi ada yang berdoa mulai jam 10 pagi, ada yang malam, ya. Kemudian ada ibadah dan lain-lain. Kita sudah terbiasa berdoa. Tetapi seringkali pertanyaannya, kenapa masalah kita tidak selesai? Kenapa pergumulan kita masih tetap dalam kesesakan, tidak diberikan kelegaan? Kemudian kenapa kita terus dalam hal terlilit dengan hutang, problem dan segala macam masalah, padahal sudah berdoa? Jadi kita mau belajar pada siang hari ini tentang hal ini. Kelihatannya sederhana sekali, kelihatannya mungkin begitu, mungkin ada yang mungkin emosi, ini sesat. Bagaimana mendapatkan pertolongan dan mujizat tanpa perlu berdoa? Kan semua kita diajar berdoa. Nah, kita mau menaruh perspektif yang benar ya tentang doa. Jadi kadang-kadang orang Kristen itu kalau berdoa, satu sisi dia perintah Tuhan mengerjakan sesuatu. Padahal doa itu mestinya dua pihak. Kita bicara kepada Tuhan, kita memohon, meminta belas kasihan. Kemudian Tuhan memerintahkan kita sesuatu untuk kita lakukan supaya kita tertolong. Ya, contohnya begini. Ya, waktu Tuhan Yesus diikuti oleh orang buta, ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia meludah ke tanah, kemudian digosokkan itu, tak diambil tanah itu dimasukkan ke mata orang buta itu, tapi tidak terjadi kesembuhan. Tuhan katakan,
pergilah ke kolam Siloam, basuh dirimu. Nah, ketika dia membasuh dirinya, dia bisa melihat. Berarti waktu itu Tuhan tidak mendoakan apapun. Tuhan bahkan hanya meludah ke tanah dan mengolesi matanya dengan tanah. Tidak pakai doa. Tetapi ada petunjuk Tuhan, yaitu pergilah basuh dirimu ke kolam Siloam. Nah, banyak umat Tuhan seringkali ketika punya masalah, mereka hanya datang, Pak tolong doakan. Jadi setiap kali kalau kita perlihat, ya baik di tempat-tempat ibadah orang Kristen, tempat ibadah misalnya gereja maupun persekutuan, ya mereka minta, Pak doakan, minta doa. Maksudnya kadang-kadang saya sering tanya, apa masalahnya? Oh, saya punya masalah ini, saya punya masalah ini. Kemudian kita berdoa, Tuhan tolonglah dia, lepaskan dia dari masalahnya. Misalnya, kalau dia bilang, Pak saya belum dapat jodoh, usia sudah segini. Oke, kita akan doakan, Tuhan berikanlah dia jodoh. Padahal itu bukan jawabannya, itu bukan caranya sebenarnya untuk mendapatkan pertolongan dan mujizat. Ya, kalau kita perhatikan di sini, kebenaran firman Tuhan tadi kan, orang buta ini ada waktunya Tuhan menumpangkan tangan kepada mereka, tapi ada juga saatnya Tuhan menyuruh mereka melakukan sesuatu lebih dulu, baru mereka menerima mujizat. Ya, orang buta ini kan Tuhan tidak bilang jadilah kau melihat, walaupun di banyak kasus ketika Tuhan menyembuhkan orang buta, ya, dia tidak pakai cara seperti ini. Tidak semua orang mesti dia meludah kemudian mengolesi dengan tanah, tidak semua. Tetapi di dalam banyak kasus juga kita melihat, ya, di perjanjian lama juga, kadang-kadang ketika mereka dalam permasalahan, dalam pergumulan, dalam beban yang berat, ya, Tuhan tidak langsung memberikan jawaban, Tuhan tidak langsung meminta hamba-hambanya mendoakan mereka, tapi kadang Tuhan memberitahu hamba-hambanya agar mereka melakukan sesuatu, sehingga mereka mendapatkan jawaban atas doa-doa mereka. Berarti, kalau doa-doa saja, ya misalnya kalau orang punya utang, Tuhan kirimkanlah berkat supaya dia bisa bayar utang, atau dia mempiutangi orang, ya, tapi orang itu tidak bisa bayar kepada dia, misalnya mengembalikan uang, kita akan berdoa, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada orang itu, berikan orang-orang itu mau mengembalikannya. Ya, padahal seringkali doa-doa seperti ini bersifat normatif. Doa-doa seperti ini bukanlah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi doa yang memang dipimpin oleh akal budi. Padahal Rasul Paulus katakan, ya kita juga memang harus berdoa dengan akal budi, tapi juga kita harus berdoa di dalam roh. Berarti, kita perhatikan ada dua, jangan hanya selalu berdoa di dalam akal budi, tetapi berdoalah di dalam roh. Baik, kita akan buka beberapa ayat supaya kita bisa melihat gambaran yang lengkap tentang hal ini, ya. Yang pertama saya akan bacakan, ya, dari Kisah Raja-Raja, ya. Ini sebuah cerita yang sering diceritakan ke sekolah minggu, yaitu 1 Raja-Raja pasal ke-17, ya, ayat ke-7 dan seterusnya kita akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, kita mau perhatikan dulu, ya, ketika terjadi masa kelaparan, Tuhan katakan menyuruh dia mengungsi ke Sungai Kerit. Kemudian ada burung gagak yang Tuhan perintahkan untuk memelihara dia membawakan roti. Nah, kalau kita mau perhatikan di sini, ya, seringkali orang Kristen ini dia hanya mengetahui 1-2 petunjuk Tuhan dan kemudian dia berpegang kepada petunjuk itu sampai mati. Tidak menerima petunjuk yang baru lagi. Memang pada saat kelaparan, ya, firman Tuhan katakan, ya. Kalau kita perhatikan di sini ayat ketiga sekarang. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, sungai Kerit itu sudah tidak ada sekarang, itu ada di wilayah Yordania. Ya, kalau kita pergi misalnya mengunjungi Yordania, kemudian lewat Yordan masuk Israel, ya, maka jalan itu sudah tidak ada lagi. Ya, kalau guide-nya bisa jelaskan ini dulu bekas sungai Kerit, tapi sudah tidak ada lagi. Ya, sungai itu sudah benar-benar tidak ada dan bekasnya pun sudah tidak ada lagi. Baik, tapi kita tidak bahas itu dulu. Tapi yang menarik, ketika ada kelaparan, firman Tuhan katakan kan, ya, terjadi apa? Tuhan memerintahkan dia bagaimana dia bisa selamat, yaitu pergilah ke sungai Kerit. Nah, jadi ada perintah Tuhan. Tuhan tidak katakan, oke, kamu punya kuasa membalikkan keadaan, kamu doa saja, tengking. Tidak. Ya, karena ayat di atasnya dikatakan, ya, dengan jelas di situ, ya, demi Tuhan Allah Israel, ya, ayat 1, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Berarti ada perintah Tuhan, ada ketetapan Tuhan akan terjadi kelaparan.
Nah, jadi hamba Tuhan jangan main tengking. Oh, kami patahkan, kami hancurkan. Karena kenapa? Kita perhatikan di sini, ya. Dalam kelaparan itu pun, sekalipun dia hamba Tuhan yang diurapi, sekalipun dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dia tetap juga mengalami masa yang sulit. Ya, sehingga Tuhan bilang, kamu mengungsi ke Sungai Kerit. Nah, di sana dikatakan Tuhan memerintahkan burung-burung gagak, ya, untuk membawakan roti dan daging. Nah, kita perhatikan, apakah kemudian sesudah dia terima perintah Tuhan, terima cara Tuhan menghindarkan dia, memelihara dia dari kelaparan, hanya itu caranya? Tidak. Ya, tadi kita baca ayat ke-7, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ya, kalau kita katakanlah kita mengalami kasus kita seperti Elia, loh Tuhan, katanya Tuhan, katanya aku suruh mengungsi, berarti aku kan akan dipelihara. Tapi kok sungai ini tambah lama tambah kering. Aku sudah taat, tapi ketaatanku ternyata apa? Tidak mendatangkan mujizat. Ketaatanku tidak mendatangkan pertolongan. Aku cuma dipelihara sementara. Aku cuma dipelihara, ya, tidak mengalami kematian, tapi kesulitan tidak lepas. Ya, sungai itu semakin kering dan kita perhatikan di sini kata firman Tuhan, ya, sesudah sungai itu semakin kering, Tuhan memberikan dia perintah yang baru. Ya, perintah yang baru apa? Bersiaplah, pergilah ke Sarfat. Kalau kita perhatikan, ya, Yordan, Sarfat ada di mana? Kalau kita perhatikan, Sidon ada di mana? Bagian utara. Ya kan, sedangkan Yordan di mana? Bagian selatan. Berarti dia harus menyeberangi satu Israel untuk pergi ke Sarfat. Kita lihat sekarang, ya, pertolongan Tuhan apa? Untuk melepaskan dia dari kelaparan, dia harus berjalan dari wilayah selatan ke wilayah utara, yaitu Sarfat, wilayah Sidon. Kita lihat kadang-kadang orang Kristen, ya, kalau mau mendapatkan pertolongan Tuhan, mereka ingin jalannya untuk mendapat pertolongan itu tidak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, nggak usah sulit-sulit. Kan Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kita mau lihat ketaatan Nabi Elia. Ketika sungai itu kering, dia terima, dia tidak protes. Tuhan, kau suruh aku di sungai ini, sekarang sungai ini kering. Ya, mana pemeliharaanmu? Mana bukti engkau bersama dengan aku? Mana bukti? Mana? Nah, kita perhatikan. Ya, sering kita hidup dengan pewahyuan yang lama. Makanya Tuhan Yesus pernah katakan, ya, orang Farisi Saduki itu apa? Mereka mengapuri kuburan, mereka mengapuri makam-makam. Kenapa Tuhan bilang itu salah? Bukan berarti kemudian, oh kalau gini Pak, makam ya sudah kita kuburkan, nggak usah kasih tanda, nggak usah kasih batu nisan. Bukan begitu, ya. Kenapa mereka mengapuri makam? Apa tujuannya mengapuri makam? Untuk memperindah. Siapa di dalam makam itu? Orang-orang yang sudah meninggal. Berarti apa? Itu kita bicara selalu tentang masa lalu. Masa lalu yang sudah tidak ada lagi bekasnya, karena sudah meninggal kan. Mungkin orang itu baik, mungkin orang itu dulunya hebat, mungkin orang itu berjasa kepada kita, tapi dia sudah mati. Terus kita kapuri, berarti apa? Untuk saat ini dia sudah tidak berbuat apa-apa, semua sisa kenangan. Nah, banyak orang Kristen kalau ngomong, oh dulu saya Pak, saya pelayanan, dulu saya rajin besuk, dulu saya berdoa berjam-jam sehari, dulu Pak, dulu, semuanya dulu. Sekarang, tidak jelas, berarti kita itu seperti makam yang dilaburi kapur. Ya sudah nggak ada perbuatannya lagi yang indah, nggak ada lagi sesuatu yang menandakan kehidupan, tapi dibuat ya jadi sebuah, katakanlah sebenarnya peringatan saja. Dulu. Ya, Tuhan tidak tertarik dengan masa hidup kita yang dulu. Tuhan tertarik dengan masa hidup kita yang sekarang. Ya, banyak orang selalu bangga. Oh dulu Pak, saya pelayanan Pak. Oh saya besuk Pak, saya. Tapi sekarang, ya beginilah Pak. Ya, itu seperti kubur yang dilabur putih kata firman Tuhan. Dulunya giat, dulunya ada kegiatan, dulunya ada apa segala macam. Sekarang sudah tinggal kenangan. Ya, kenangan itu pun dibikin jadi indah. Dulunya Pak, diceritakan dengan bangga. Ya, itu yang tidak berkenan. Baik, kita akan perhatikan di sini yang menarik, ya. Dia kan dipelihara Tuhan nih, taat nih, ya. Terus apa? Sesudah taat kering. Jadi seringkali kita harus berpikiran konsep kita di dalam Tuhan adalah kadang ada yang Tuhan kehendaki kita taat, tapi ketaatan itu hanya membuat kita, meluputkan kita dari mara bahaya, tapi tidak menyelesaikan masalah kita. Nah, banyak orang Kristen baru taat sekali ingin langsung ditolong, langsung lihat perubahan. Kita lihat di sini, ya. Ketika dia taat, sungai itu kering. Kemudian ketika kering dia tidak bilang, dalam nama Yesus aku, bahasa waktu itu kan nggak ada Tuhan Yesus, belum turun ke bumi. Mungkin dalam nama Tuhan, ya demi nama Tuhan yang aku sembah, aku perintahkan sungai ini tetap mengalirkan air. Tidak. Ya, dia terima perintah yang baru, dia terima petunjuk yang baru, yaitu dia harus pergi ke Sarfat. Nah, banyak orang Kristen, mereka hidup di pewahyuan yang lama. Mereka hidup di perintah Tuhan yang lama.
Dan kemudian ketika keadaan menjadi semakin buruk, mereka tidak menerima perintah dan petunjuk yang baru. Ini yang terjadi di dalam banyak umat Tuhan. Ya, kita akan lihat lagi selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Sesudah itu ia berangkat, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil bagiku sepotong roti." Lihat ayat ke-12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan sesudah kami memakannya, maka kami akan mati." Nah, kita lihat ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya." Saya tidak baca selanjutnya karena kita akan membahas hal yang lain lagi. Kita perhatikan di sini. Ya. Elia tidak hidup di pewahyuan yang lama, tidak hidup di perintah yang lama. Dia harus ketika keadaan menjadi lebih buruk, dia harus menerima pewahyuan yang baru, perintah yang baru, petunjuk yang baru. Ya, dia pergi ke Sarfat. Kita perhatikan sekarang. Hal yang luar biasa adalah kalau kita punya peta, kita tahu Yordan terletaknya di mana, Sungai Yordan, ya, kemudian wilayah Yordan ini, ya, Sungai Kerit ini letaknya di mana, kemudian Sidon di mana. Ini jaraknya beratus-ratus kilometer. Ya. Dan yang aneh, saudara, kita mau perhatikan di sini, Tuhan bilang, "Kamu pergilah ke Sarfat, aku perintahkan seorang janda memberi kamu makan." Yang luar biasa, Tuhan tidak bilang, "Aku akan memerintahkan seorang pengusaha besar memelihara kamu. Aku tidak perintahkan seorang donatur besar mendukung pelayananmu." Tuhan katakan, "Aku memerintahkan seorang janda." Dan yang luar biasa, hanya untuk mendapatkan sepotong roti kecil. Ya, Elia harus berjalan beberapa ratus kilometer dari wilayah Yordania sekarang menuju wilayah Libanon sekarang. Ya, itu beberapa ratus kilometer. Kita bisa bayangkan. Ya, berarti apa? Tidak mudah. Tidak gampang. Kemudian hasilnya mungkin kita rasa tidak. Ya, mungkin rasanya, Tuhan, apa ini dengan usaha, dengan perjalanan sekian jauh, hanya untuk mendapatkan sepotong roti kecil? Apakah ini adil? Apakah ini rasanya setara dengan usaha yang dilakukan? Tidak setara. Itulah bentuk ketaatan. Nah, seringkali hamba Tuhan banyak sulit taat karena mereka memikirkan hasil. Ya, kalau saya melayani 15 tahun, jemaat cuma 20 orang. Maaf, ya, jemaatnya cuma tukang beca. Ya, paling tinggi cuma karyawan kantor. Terus kita bilang, apa setara Tuhan hasil melayani sekian tahun? Dengan, maaf kata, persembahan yang diberikan, mungkin perpuluhan yang diberikan, apa setara? Ya, nah, setaranya gimana? Kalau saya baru melayani 2 tahun, waduh, jemaat saya semua pengusaha, semua rajin bayar perpuluhan, semua rajin bayar buah sulung, ya kan? Semua rajin. Wah, kita akan merasa glory, haleluya, terpujilah nama Tuhan, Allah itu baik, amin. Nah, tapi kalau rasanya, Tuhan, untuk satu potong roti kecil aja, berapa ratus kilo harus jalan, Tuhan, ini layak enggak sih? Kisahnya kalau bahasa Inggrisnya mungkin worth it enggak sih kalau seperti ini? Ya. Tetapi orang-orang yang berjalan karena ketaatan tidak melihat hasil, orang-orang itu yang dipakai oleh Tuhan melakukan mujizat. Ya, orang-orang itu yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya Tuhan kepada orang lain. Nah, kita akan lihat kembali, kita akan fokus sekarang ke apa yang terjadi. Tadi kita sudah baca bersama. Ya, apa yang dikatakan oleh janda Sarfat itu? Apa yang dikatakan oleh itu? Ya. Apa yang dikatakan? Kita mau perhatikan, saudara. Ya. Yang terjadi adalah dia buat. Kalau kita lihat sekarang, ketika dia sedang kelaparan, sedang dia bahaya kelaparan. Ya. Sedang kelaparan. Terus, dia punya sisa sedikit.
Sekali kita lihat. Kalau kita punya sedikit, kita akan sangat berhemat. Supaya kenapa? Bagaimana ini sampai bisa cukup dalam waktu yang lama kan? Kalau kita punya sangat sedikit. Contohnya lah, katakan kita cuma punya penghasilan 1 juta 1 bulan. Maka untuk berbagi kan sulit. Karena kenapa? Kita yakin ini dengan 1 juta 1 bulan, kita harus sangat berhemat. Ada sulit untuk berbagi. Karena kenapa? Kita saja nggak cukup. Kita saja nggak punya limpah. Bagaimana kita bisa bagi? Nah, sekarang kita ambil begini saja. Saya nggak mau khotbah yang dramatisir. Nah, khotbah dramatisir ayat ini akan diartikan begini. Ya. Karena janda Sarfat ini beriman kepada Tuhan. Dan dia tahu Elia itu nabi Tuhan. Nah, maka dia berbuat apa yang diperintahkan. Karena apa yang diperintahkan seorang nabi Tuhan pasti dari Tuhan. Nah, itu didramatisir. Ya. Didramatisir. Kenapa? Lah buktinya janda ini bilang, kalau dia percaya, nggak mungkin dia ngomong gitu kan. Buktinya dia bilang apa? Kita lihat ayat ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Iya kan? Kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau kita khotbahkan dramatisir, kita akan khotbah seperti tadi. Maka dia percaya, dia mengimani, maka dia berikan. Karena memberi kepada hamba Tuhan itu artinya menabur, maka Tuhan akan lipat gandakan. Tidak seperti itu imannya. Ya. Tetapi yang indah adalah kita mau perhatikan di sini. Ya. Jangan takut pulang buat seperti yang kau katakan. Artinya apa? Yang kau mengatakan mau buat roti, silakan kau buat. Aku tidak katakan jangan dibuat dulu, tunggu jadi banyak. Aku akan berdoa buat mujizat lebih dulu supaya kenapa? Kalau mujizat lebih dulu terjadi, maka aku tidak akan minta sepotong roti kecil. Sepotong roti kecil, aku minta roti besar, mungkin sebakul roti. Karena aku perjalanan jauh, ini lelah. Tidak. Iya. Dia minta orang itu taat dulu baru lihat mujizat. Bukan dia minta orang itu lihat mujizat dulu baru taat. Nah, ini yang kita mau perhatikan di sini. Ya banyak poin yang tersembunyi sebenarnya, tapi kita tidak bisa bahas karena keterbatasan waktu kita. Tapi kita akan lanjut dulu. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan habis. Nah, kalau kita lihat sekarang. Ya, Elia mintanya apa? Sepotong roti bundar kecil. Ya, kalau kita perhatikan bukan sepotong roti bundar besar. Ya mungkin ukurannya, maaf kata, mungkin seperti apa? Martabak manis yang mungkin besar gitu. Tidak, kecil sekali yang dia minta. Nah, jadi kalau kita perhatikan di awal tahun kita akan mengajar jemaat. Mari saudara bawa persembahan buah sulung. Yaitu kalau gaji Januarimu semua bawa. Itu pelajaran yang salah total kata firman Tuhan. Karena buah sulung itu hanya sekali diberikan, tidak setiap tahun diberikan. Kalau kita mau, makanya masalahnya adalah umat Tuhan saat-saat ini tidaklah punya seperti orang Yahudi di kota Berea. Ya, apa yang dikatakan oleh Paulus, mereka pelajar di rumah. Benar nggak yang dikatakan Paulus? Mereka selidiki Alkitab. Kalau kita suruh baca Alkitab, malas. Sehingga Alkitab dibolak-balik menurut kepentingan pribadi, kita percaya. Ya, kita tahu buah sulung hanya diberikan apa? Ketika mereka membuka ladang. Iya kan? Kemudian mereka panen. Nah, itu buah sulung dibawa. Dan itu pun tidak seluruh hasil panen. Kalau seluruh hasil panen dibawa, mereka makan apa? Sampai panen selanjutnya. Alkitab katakan buah sulung hanya dibawa apa? Kalau mereka panen gandum, katakan, mereka cuma bawa 1 bakul. Entah dia panen 1 juta bakul, dibawanya 1 bakul. Bukan seluruhnya. Nah, zaman sekarang pengajarannya berbeda. Pengajarannya, kau kerja, oke, Januari buah sulung. Berarti seluruh hasil kerjamu Januari, seluruh gajimu. Katakan gajimu 2.500.000. Seluruhnya bawa ke Tuhan. Itu bukan pengajaran seperti itu. Ya, jadi kita mau perhatikan di sini. Makanya yang banyak terjadi bukan mujizat. Tapi yang terjadi kelojotan. Ya, saya harap banyak para pendengar yang mendengar. Kelojotan itu KO jemaatnya. Kasih semua. Akhirnya KO. Ya. Kenapa kita bisa dengan mudah percaya? Karena kita nggak suka baca. Kalau kita baca, kita mengerti. Buah sulung hanya sekali diberikan. Tidak lagi besok mau panen, bawa lagi buah sulung. Mau panen, bawa lagi buah sulung. Tidak. 1 kali saja. Selama dia usaha yang sama, misalnya di kebun yang sama, ya dia bawa 1 kali. Tidak tiap tahun dia bawa, tiap panen. Kecuali misalnya dia buka ladang baru. Nah, terus dia tanami misalnya. Kemudian menghasilkan dia tuai. Oke, itu ada buah sulung. Tapi tidak berarti setiap tahun bawa dari pekerjaan yang sama. Ya, jadi para pendengar sekalian, para pengubah kehidupan yang mendengar, makanya acara ini disebut apa? Pendewasaan, supaya kita berpikir dewasa. Anak kecil kalau kita cerita Santa Claus, dia percaya Santa Claus itu ada di kutub. Ya, kita tahu itu kan hanya cerita. Ya,
Dan saya yakin tidak ada satupun orang dewasa yang percaya ada Santa Claus di kutub. Itu hanya cerita. Iya kan? Kalau kita anak-anak kita percaya ada. Makanya anak-anak kirim surat kan kepada Santa Claus di kutub. Kalau kita orang dewasa suruh kirim gitu mau nggak? Pasti nggak. Kita tahu kan itu hanya cerita. Baik, kita akan lanjutkan di sini. Firman Tuhan katakan, ya. Kemudian perempuan itu membuatnya dan memberikannya. Kita lihat kalau bicara tentang iman, perempuan ini kan sudah tadi dengan jelas ngomong. Sudah nggak ada lagi ada padaku. Ini pun aku makan. Sesudah ini kami mati. Kalau tadi kita bicara, oh dia beriman, dia percaya. Kalau dari ayat ini jelas dia nggak percaya. Tapi sekarang kita lihat misterinya. Kenapa dia katakan dia berikan? Ya. Ayat 15. Pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya. Jangan takut pulang. Ya, sebab firman Tuhan, tepung tidak akan habis. Ya. Nah, apa maksudnya saudara? Apa yang dia percaya? Dia bukan percaya kepada Elianya sebagai hamba Tuhan. Tapi dia percaya kepada firman yang dibawa Elia. Maka itu terjadi. Ya. Saya kenal ada seorang eksportir mebel yang sangat besar. Ya, dia mebel dia buat untuk ekspor ke mancanegara. Ya. Justru usahanya surut. Justru usahanya hancur ketika dia bergaul dengan orang-orang yang sedikit-sedikit main nubuat. Tuhan bilang, Tuhan bilang, Tuhan bilang. Ya, ketika dia masih tidak bergaul dengan orang yang punya karunia nubuat begini, dia usahanya sangat maju, sangat besar. Ya, ekspor, bahkan dia punya cabang pabrik cukup banyak. Jadi bahkan di luar pulau pun dia punya, itu semua untuk ekspor. Tapi kemudian ketika dia kenal orang yang sedikit-sedikit bernubuat, ya, dia cerita kepada saya waktu dia datang ke hotel, kami ngobrol-ngobrol di hotel. Ya, Pak, berapa tahun lalu saya kenal satu orang terkenal dengan nubuatan. Kemudian dia katakan kepada saya waktu saya minta ketemu dengan dia, tahun depan kau akan terima order mebel dari luar negeri dalam jumlah sangat amat besar. Tetapi syaratnya kau tabur dulu, karena kami ada sedang proyek membangun ini. Jadi tabur dulu. Bagaimana kau bisa menuai tanpa menabur? Ya, cengli lah, aturan lah. Ya, kalau kita tidak nabur, bagaimana menuai? Ya kan begitu. Ya, itu cenglinya. Tapi terus akhirnya apa? Dia tabur dengan harapan tabur lebih banyak, tuai lebih banyak. Berapa bulan lalu seluruh aset yang dia miliki itu dilelang bank. Seluruhnya. Bukan hanya pabrik-pabrik yang ada, tetapi termasuk juga rumahnya. Dilelang semua. Kenapa nubuatan tidak jadi? Iya kan? Kenapa tidak jadi? Pertanyaannya, mungkin kita akan salahkan. Ya, karena mungkin dia memberinya tidak dengan tulus ikhlas. Dia memberinya dengan berlambat-lambat. Dia memberinya mungkin tidak dengan... kita akan menyalahkan dia. Ya. Tetapi yang terjadi atas ini, ketika Elia berbicara atas nama Tuhan. Iya, dia hidup mau diatur oleh Tuhan. Dia hidup mau dipimpin oleh petunjuk demi petunjuk daripada Tuhan. Maka nubuatannya akurat. Maka nubuatannya tepat. Terjadi. Ya, dan dia tidak tamak. Dia tidak bilang, beri aku dulu yang bagianku lebih besar. Kalau kau mau besar, kasih dulu yang besar. Jangan kasih sepotong kecil, nanti kau dapat juga sedikit. Tidak. Dia katakan, beri aku sepotong roti bundar kecil. Dia tidak tamak. Karena dia percaya, Tuhanku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi tidak perlu minta-minta. Iya kan? Kita perhatikan sekarang. Seringkali ini yang terjadi ketika orang dinubuatkan dan tidak terjadi. Saya ketemu banyak orang hancur karena nubuat-nubuat. Iya, ada satu pengusaha batu bara juga hancur karena nubuat. Iya kan? Dia percaya bertahun kemarin, wah itu namanya tahun Ayin Gimel. Iya, itu adalah tahun begini. Iya. Sekarang lama-lama kekristenan ini balik lagi ke dalam ajaran Yahudi. Ya, kita tidak menemukan satu pun ayat tentang tahun-tahun diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, tidak ada satu pun khotbah tentang tahun. Oh, ini berarti tahun Ayin Gimel, besok tahun Ayin Dalet, sesudah ini tahun Ayin apa lagi? Tidak ada, mungkin terakhir tahun Ciayin, ya. Itu yang terjadi. Karena kenapa? Kita sudah tidak punya pewahyuan. Kita cari-cari, kita balik lagi ke ajaran Yahudi, bukan ajaran firman Tuhan. Baik, kita kembali kemari. Ketika perempuan ini melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka terjadilah mujizat.
ketika wanita itu mentaati perintah Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang benar. Yang benar, yang taat. Yang menyampaikan sesuatu menurut perintah Tuhan. Bukan menurut rekaan hatinya dan kebutuhan pribadinya. Maka terjadi. Ya. Ketika Elia katakan kepada wanita ini. Ya, lihat sekarang ayat ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli itu tidak akan berkurang seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Firmannya siapa? Tuhan. Jadi hamba Tuhan harus peka, nggak boleh main nubuat. Nubuat. Iya. Yang penting apa? Pokoknya saya nubuatkan dulu. Tenang ya Bu, nanti tahun depan Ibu punya usaha meningkat 10 kali lipat. Tapi supaya menuai, tabur dulu. Ayo tabur dulu, tabur. Masalah nanti nuai tidak, kita tidak tanggung jawab. Kalau dia tidak nuai, kita akan bilang, mungkin engkau tidak tulus waktu memberi. Mungkin engkau harus memberi lebih banyak, tapi engkau tidak memberi lebih banyak. Engkau yang salah, kami tidak pernah salah, walaupun kami bernubuat ngabur-ngabur. Ini yang sedang terjadi di banyak kasus, di banyak kota. Ya, baik. Jadi kita fokus kembali kemari. Kita lihat. Elia hidup benar. Elia disuruh pergi sungai Kerit, dia pergi, dia tidak bilang, Tuhan, kalau engkau mau pelihara saya diam di sini, kenapa pelihara? Engkau sanggup, tanganmu tidak kurang panjang, telingamu tidak kurang peka. Tidak perlu aku nurut maumu. Nyaman saja, betul. Aku tidak perlu pergi sungai Kerit. Ya, kalau di bahasa Indonesia disebut sungai. Kalau di bahasa Inggris bukan itu, kan bahasa Inggris banyak, ada creek, ada river, macam-macam. Ini adalah sungai yang hanya mengalir kalau musim hujan. Bukan sungai besar yang punya mata air tersendiri, bukan. Ya, bahasa Indonesia memang kita di banyak hal kita tidak kaya dalam kosakata. Sehingga sungai ya sungai. Ya, padahal kalau bahasa Inggris banyak sekali dibedakan sungai jenis apa, punya mata air sendiri disebut apa, tidak punya mata air sendiri disebut apa, hanya diairi waktu ada hujan, ada air disebut apa, sungai itu, jadi beda-beda. Ya, tapi kita tidak bahas itu, nanti kita akan belajar akhirnya bahasa Inggris, ya, tidak itu yang kita maksudkan. Baik, jadi para pengubah kehidupan sekarang kita lihat. Ya, janda ini tidak didoakan. Elia tidak bilang, sini aku doakan minyak itu jadi banyak, tidak, dia harus lakukan sesuatu. Seringkali kita datang ke para hamba Tuhan, kita ingin hamba Tuhan itu mendoakan kita. Tapi jarang sekali kita ketika datang ke hamba Tuhan, kita ingin apa pesan Tuhan buat kita. Lebih banyak, Pak saya punya utang, tolong doakan supaya lunas. Pak saya punya masalah, saya mau jual rumah, tolong kirimkan pembeli yang berani harga mahal. Ya, kita selalu seperti itu. Padahal firman Tuhan punya pola tidak seperti itu. Kita tahu dari pengajaran di sini, tidak seperti itu kan. Janda itu harus membuatkan satu roti kecil. Coba, sudah mau mati nih, sisa terakhir masih dibagi lagi. Kita kadang-kadang punya, tidak berakhir-akhir sampai katakan 10 tahun lagi pun kalau kita pakai, nggak habis. Kita nggak bisa memberi. Janda ini sudah makanan terakhirnya pun dia mau bagi. Ya. Kalau kita ambil tentang iman, maka kita akan khotbah seperti ini juga. Iya kan, sesudah Elia menubuatkan, ya, bahwa, ya, ayat ke-14 kan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Dia kan beriman atas janji Tuhan. Kita tidak tahu apakah janda ini tahu, kenal atau tidak. Si Elia, kita tidak tahu. Nanti ketemu Elia di surga, kita akan bisa ngobrol, tanya. Om, kita mau tanya Om, itu janda Sarfat kenal Om sebelumnya tidak? Om terkenal enggak sampai di Sarfat? Karena Elia ini kan bernubuatnya di mana? Di kerajaan Yehuda. Dia harus dari wilayah Yordan menuju ke wilayah Libanon. Menyeberangi se-Israel dia pergi. Dia taat, dia tidak bilang, aku tidak mau caramu yang tidak menyenangkan. Aku mau cara yang gampang, aku duduk diam kau kirim. Aku duduk, kau sanggup kirim malaikatmu, kirim uang, kirim makanan. Ada bagian yang harus dilakukan oleh dia. Untuk dia ditolong, dan karena dia taat, dia tertolong, dan orang lain tertolong. Ya, jadi dia tidak memanfaatkan orang lain. Dia tidak pakai ayat ini juga untuk bilang, kau mau tertolong? Uang dulu. Kau mau tertolong? Tabur dulu. Tidak. Kalau kita perhatikan, tidak worth it. Hanya untuk sepotong roti kecil. Dari Yordan menuju ke Libanon. Itu beberapa ratus kilometer dia harus jalan. Hanya untuk hal yang kecil sekali. Iya kan? Jadi ayat ini nggak boleh dipakai untuk mengerok duit dari jemaat. Tabur dulu. Lihat itu dipelihara sampai... Baik, kita lanjutkan sekarang. Contoh yang kedua kalau kita perhatikan. Ya. Yang kedua, kita akan lihat dari kitab 2 Raja-Raja pasal 3. 2 Raja-Raja
pasal 3. Ini kisahnya Elisa, ya. Kita akan lihat ayat 9 mulai. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya. Maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Ayat ke-10. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saya tidak akan baca lanjut, tapi kita akan lompat ke ayat ke-16. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kita akan perhatikan di sini, ya. Ketika Raja Yosafat, kemudian Raja Israel dan Raja Edom pergi berperang melawan Raja Moab. Mereka bersekutu 3 kerajaan untuk menyerang kerajaan Moab. Yang terjadi dalam perjalanan mereka tidak menemukan air. Tanpa perlu berperang, mereka akan mati sendiri karena tidak dapat air. Tanpa perlu musuh menjatuhkan mereka akan musnah sendiri karena mereka sudah kesulitan air selama 7 hari. Nah, kalau kita perhatikan di sini sekarang, kemudian Raja Yosafat walaupun hidup benar tidak mengatakan, mari kita kumpul semua, kita berdoa sepakat. Kita berpegangan tangan, kita berdoa. Kita minta Tuhan kirimkan hujan, badai, topan, sehingga banjir, kita dapat minum. Tidak. Mereka mencari petunjuk Tuhan. Tuhan, kalau situasinya begini, apa yang harus kami lakukan? Tuhan, kalau seperti ini, apa yang harus kami kerjakan? Mereka tidak berdoa sepakat. Oh, mari kita berdoa sepakat. Apalagi misalnya, mereka punya metode. Ya, mari kita siram anggur. Misalnya, kita ambil anggur dulu, kita peras, kita siram. Anggur tanda sukacita. Dengan kita siram, kita akan bersukacita. Karena Tuhan akan jawab kita. Dia tidak pakai metode. Dia tanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Iya kan? Kepada siapa dia bertanya? Kepada Nabi Elisa. Elisa itu siapa? Murid Nabi Elia. Kita perhatikan. Elia sukses mendidik Elisa. Ya, Elia tidak mata duitan. Tidak memanfaatkan orang yang dia layani. Elisa juga sama. Tetapi Gehazi gagal menangkap roh daripada Elisa. Dia menjadi tamak. Dia menjadi rusak ketika melihat uang. Ya, baik, kita lihat kembali di sini kebenarannya. Firman Tuhan katakan, ya, buat parit. Buat parit loh. Tidak ada air, Tuhan suruh buat parit. Kenapa nggak coba gali sumur aja? Siapa tahu ketemu air. Ini kan pasukannya banyak. Gali sumur, siapa tahu ada air. Kok buat parit? Betul. Dari mana air? Orang cuma gali parit berapa meter sih dalamnya kalau gali sumur kemungkinan. Tapi buat parit, kita lihat. Ya. Ada beberapa hal yang mustahil ketika Tuhan perintahkan. Ada beberapa hal yang kelihatannya tidak menjawab masalah ketika Tuhan kasih petunjuk. Kalau dia kurang air kan, ayo suruh pasukanmu, orang-orang yang gagap perkasa, yang kekar, yang kuat, gali sumur. Mungkin akan terima jawaban. Tidak. Elisa katakan, suruh gali parit. Loh, parit? Gali parit untuk apa? Ini daerah kering. Sumur mungkin, parit. Terus apa? Gali parit, airnya ngalir dari mana? Nggak ada sungai. Kita lihat. Jadi, ada beberapa hal kan. Yang pertama adalah, kenapa tidak disuruh gali sumur? Kenapa disuruh gali parit? Tidak masuk akal. Mana ada parit terus tiba-tiba keluar air? Yang kedua, ini di sini nggak ada sungai. Kalau ada sungai mungkin agak jauh, kita suruh gali parit untuk mengalirkan air itu ke tempat pasukan itu yang sedang kelaparan, kehausan itu. Ya, tidak. Gali parit di tempat mereka sedang kehausan. Dua hal yang tidak masuk akal Tuhan perintahkan buat mereka. Tapi yang luar biasa mereka lakukan. Dan kita tahu sejarahnya kemudian kalau kita perhatikan. Ya, kita lihat ayat ke-20. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Kita mau perhatikan, ya. Yang tadi kita belajar, janda Sarfat ini, walaupun keadaan miskin, dia mau berbagi. Nah, banyak orang keadaan kaya pun sulit berbagi. Iya kan? Berbaginya pun hitung-hitung dan terpaksa.
Iya kan? Ini yang pertama, janda ini sudah makanan terakhir dia mau bagi, sedangkan mungkin banyak. Ya, para pendengar siaran ini yang maaf kata, walaupun bagi beras mungkin 1 ton 1 hari, atau 1 ton 1 bulan, gak akan habis 20-30 tahun lagi. Tapi sulit berbagi. Ya, ini makanan terakhir, dia masih mau berbagi. Iya kan? Jadi kita lihat, kadang-kadang pertolongan kita datang ketika kita menaruh kasih kepada orang lain. Pertolongan kita datang ketika kita mau berbagi walaupun kita sulit. Jangan bilang, iya Tuhan, saya akan menjadi donatur ketika saya kaya raya. Ya, iya Tuhan, saya akan berikan, saya akan kasih duit ketika saya sudah kasih super melimpah. Sementara saya sendiri masih tidak cukup Tuhan. Ya, kita tidak akan menerima mujizat. Itu yang pertama dulu kita belajar dari janda. Yang kedua kita belajar, ya, perintah Tuhan untuk menyelesaikan masalah sering nggak masuk akal. Ya, seringkali dipikir ini nggak ada hubungannya. Ini apa sih? Ya, kita sedang kehausan, disuruh begali parit. Loh, parit itu kan berarti mengalirkan air yang sudah ada, sedangkan sumur mencari air yang belum ada. Tapi mereka taat, dan hasilnya Tuhan lakukan mujizat. Kita perhatikan sekarang. Sering dalam hidup kita, ketika kita membutuh pertolongan Tuhan, Tuhan suruh kita menggali parit. Artinya, melakukan sesuatu yang buat kita apa sih? Nah, saya kasih contoh. Beberapa bulan lalu di persekutuan kita, itu ada sepasang suami istri yang datang. Mereka minta didoakan, mereka sedang siap-siap dilelang aset mereka. Ya, jadi aset terakhir itu rumah mereka akan dilelang. Jadi mereka pinjam bank tidak bisa bayar. Nah, kemudian dia maju, dia ceritakan suami istri, Pak, kami minta didoakan. Ya, kami sudah disita, sudah mau dilelang. Baik, kita berdoa. Ya, kembali saya katakan, hamba Tuhan jangan berdoanya tidak mengerti cara doa. Pokok Tuhan, kami patahkan, kami balikkan keadaan. Dari dia yang berhutang menjadi orang yang menghutangi. Itu doa sok pinter, saudara. Ya, kalau bahasa Jawanya doa keminter. Ya, akibatnya ya muter-muter. Ya, nggak tertolong. Baik. Yang terjadi kemudian, Tuhan apa pesanmu buat mereka? Roh Kudus langsung katakan, bapak ini kasar kepada istrinya. Bapak ini kasar kepada istrinya. Saya katakan, saya tanya istrinya, Tante, betul nggak Om kasar? Om kasar nggak sama istri? Dia mau jawab mau tidak. Saya tanya ulang, tolong dijawab. Dia katakan, betul Pak. Istri yang menjawab, betul Pak. Saya katakan, pulang berdoa bersama di rumahmu. Pulang berdoa bersama di rumahmu. Caranya, engkau sebagai suami sangat kasar kepada istrimu, kau minta ampun kepada istrimu. Terus istri sudah suami minta ampun, berdoa, Tuhan aku mengampuni suamiku. Segala kekasarannya selama ini aku ampuni. Oke, sudah selesai. Ya, kemudian 3 bulan lalu dia datang lagi. Minta didoakan lagi, dia bilang, Pak, kita minta didoakan. Saya masih ingat, saya katakan, sudah selesaikan? Sudah. Saya katakan, ya sudah. Kalau sudah selesaikan, ya sudah, tunggu. Saya tinggalkan, saya doakan yang lain. Saya lihat dari wajahnya, saya tahu mereka cukup kesel. Kan masalah saya belum selesai. Kenapa tidak didoakan lagi? Kami sudah minta ampun, tapi kenapa tidak didoakan lagi? Ya, dari kesaksian yang saya dengar, dia bapak ini, suami istri selalu mendengarkan cerita angin sorga. Angin sorganya apa? Tumpang tangan selalu tenang. Ya, hartamu tidak akan disita, Tuhan akan tolong tepat waktu. Ya, selalu angin sorga. Hasilnya, yang ajaib, ketika dia minta ampun itu kan saya tinggalkan. Saya doakan orang lain. Kemudian, 1 hari tepat sebelum rumah itu dilelang. Tanggal pelelangan 1 hari sebelumnya. Rumah itu dibayar orang seharga 4 miliar. Perkiraan harga relang itu cuma 2 miliar. Dia punya utang 2,5 miliar. Berarti kalaupun ya harga lelang itu tercapai tertingginya 2 miliar. Dia masih punya utang 500 juta lagi yang dia nggak tahu cara bayar gimana. Karena dia sudah nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan bukakan jalan, rumah itu laku 4 miliar. Sehingga dia bisa bayar utangnya yang total 2,5 miliar. Dia masih punya 1,5 miliar untuk melanjutkan kehidupannya. Mana angin sorga yang dijanjikan? Mana angin sorga yang dinubuatkan? Tidak ada. Karena pola Alkitab tidak seperti itu. Pola Alkitab berikan dia petunjuk apa yang dia harus lakukan. Berikan dia petunjuk apa yang harus dia kerjakan. Supaya masalahnya selesai. Bukan hanya didoakan. Makanya kan tadi judul sesi ini kan jelas. Ya, mendapatkan pertolongan dan mujizat tanpa doa. Ya. Tetapi kalau kita doa, Tuhan yang kerja. Kalau kita dengarkan petunjuk Tuhan, kita yang kerja. Seringkali kita lebih senang Tuhan yang kerja. Pokoknya saya doa saja. Saya nggak mau disuruh apa, saya doa saja, Tuhan yang kerja. Ini yang terbalik. Makanya tidak terjadi mujizat. Nah, kita lihat di peristiwa yang ini apa? Parit. Fungsinya parit apa? Mengalirkan air, kan pasti. Ya kan, parit itu mengalirkan air. Yang kedua, minimal menampung air sementara kan sebelum dialirkan. Namanya kan itu 2. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Parit fungsinya mengalirkan. Nah,
Kadang-kali kita mengalami bahaya kematian, kelaparan, bahaya kekalahan, kehancuran. Ya, di dalam peperangan rohani kita. Ya, iman kita mungkin mengalami bahaya kehancuran, ya kan? Usaha kita mengalami bahaya kehancuran, kematian. Kenapa? Taatilah perintah Tuhan yang gak masuk akal itu. Kan mestinya kalau kita doa untuk Bapak ini, kita doakan apa? Ya sudah, Tuhan berikan kemurahan kepada bagian panitia lelang supaya ini ditunda sementara Tuhan buka jalan. Nah, tidak, itu perintah Tuhan. Tuhan yang suruh dia minta ampun kepada istrinya, selama itu dia kasar hidupnya. Ketika dia minta ampun, Tuhan buat mujizat 1 hari tepat sebelum itu dilelang. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Ya, bukan angin surga, anginnya tok. Kebanyakan angin kita masuk angin. Flu pilek, itu bahaya. Ya, jadi yang kita lihat sekarang di poin yang kedua. Di peristiwa ini, apa yang harus kita lakukan? Jadilah kita ini parit. Bukanlah parit, jadilah parit. Jadilah saluran. Tuhan sayang kita nggak mengasihi istri kita. Kita nggak bisa mengasihi anak kita. Ya kan? Ya, Tuhan memberkati kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Kita nggak jadi parit yang menyalurkan. Kedua, kita nggak menjadi penampungan sementara. Semua kita tampung sendiri. Contohnya, ya saya pernah doakan waktu itu kami KKR di salah satu kota. Ya, kemudian selesai KKR, gembalanya bilang, Bapak bisa saya ajak sebentar, ada jemaat saya yang sakit sudah cukup lama. Ya, jadi dia sekarang dirawat di rumahnya. Baik, kami ke sana. Habis kami ke sana, kita doa. Ya, saya nggak mau basa-basi, saya orangnya nggak suka basa-basi karena barang yang basi nggak bisa dimakan, hanya bisa dibuang. Ya, kalau telat dibuang pun itu merusak menyebabkan bau dan segala macam. Kemudian kita doa. Saya bilang, Om, kita doa. Waktu doa Tuhan bilang, anak-anak ini sudah hampir saling bunuh. Saya bilang, kenapa Roh Kudus anak-anakmu saling bunuh? Ini orang kaya. Anak-anak sudah rebutan warisan. Saya katakan kepada dia, Om tahu tidak, anak-anak sudah pernah hampir saling bunuh? Om tahu tidak? Dia tidak tahu. Karena dia sakit sudah lama, jadi dia di rumah terus. Anak-anaknya sudah kumpul, saya bilang, benar tidak kalian pernah mau saling bunuh? Mereka mengangguk, iya, betul, iya. Kenapa mau saling bunuh? Om ini sampai sudah umur tua, sudah nggak bisa apa-apa. Dia tidak mau bagi ke anaknya. Maunya nanti tunggu saya mati baru kalian bagi. Tentu saja kalau dia mati baru bagi, anak-anak bisa ribut. Semua ingin bagian yang lebih besar daripada yang lain. Jadi dia tidak menjadi parit. Dia menjadi cuman penampungan. Tuhan bilang, ayo kita gali parit. Jadilah parit yang menampung sementara dan kemudian mengalirkannya. Sering Tuhan memberkati kita secara materi. Kita lihat tetangga kita tidak punya, kita tutup mata. Kita bilang, dia bukan orang percaya. Tuhan hanya memberkati kita kalau kita memberkati orang percaya. Salah. Tuhan Yesus pun pernah ngomong kan, waktu orang-orang Saduki Farisi jadi marah ketika dia mengambil perumpamaan tentang janda Sarfat itu kan. Dia katakan apa? Di zaman Nabi Elia, banyak janda di Israel, tapi Tuhan suruh Elia pergi ke janda Sarfat, menolong janda Sarfat. Janda Sarfat bukan orang percaya. Iya kan? Bukan orang Israel. Tapi ditolong oleh Tuhan. Berarti apa? Kristen ini nggak boleh berfokus kepada, kita cuma tolong golongan kita orang per-Kristen. Kalau bukan, tidak. Tuhan sudah memberikan contoh. Iya kan? Janda Sarfat yang tidak kenal dia, tidak tahu hukum Taurat, dia tolong. Dia utus nabinya yang khusus bahkan, nabinya yang luar biasa. Seringkali kita seperti itu, kita berpikiran rasial. Wah, dia bukan golongan kita. Dia tidak percaya Tuhan, kita tidak usah, kita tabur sia-sia. Alkitab mengajar penuh kisah. Ya, orang-orang yang tidak kenal dia tolong. Karena dia Tuhan. Ya, dia bukan Tuhannya orang Kristen, dia Tuhan. Ini yang kita perlu perhatikan. Ya, yang kedua, ayo jadi saluran. Ayo jadi penampungan sementara. Ya, Tuhan ajar gali parit. Ayo alirkan, belajar mengalirkan. Belajar tampung sementara dan kemudian dialirkan. Tuhan begitu sayang sama kita, kita nggak bisa sayang orang lain. Ya, Tuhan begitu memberkati kita, kantong kita begitu terkunci untuk orang lain. Tapi kalau dibilang, ayo hari ini saudara bawa, saya jamin 3 bulan lagi 100 kali lipat, baru pergi antar. Ya, itu kan jenis namanya money gain. Ya, dan terlalu banyak tidak terjadi. Saya sering katakan, siapa yang mengajar seperti itu, pasti kembali saya berani. Saya jual aset saya semua. Kita bikin hitam atas putih di depan notaris. Kapan kembalinya, berapa kembalinya. Kalau tidak kembali, apa konsekuensinya? Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Semua bilang, ya itu kan terserah Tuhan. Kapan-kapan. Ya jangan begitu. Kita ngomong atas nama Tuhan, tapi habis itu kita nggak mau bertanggung jawab. Kita lempar ke Tuhan lagi. Itu lempar batu sembunyi tangan. Iya kan? Baik. Jadi kita mau perhatikan di sini. Yang kedua, jadilah
berkat. Ya, ketika mereka menggali parit, air datang. Ketika mereka menggali parit, air datang. Ketika kita menjadi berkat, kita tidak akan habis diberkati. Ketika kita bisa memberkati, Tuhan bilang apa? Ada orang menghemat, tatap miskin. Ada orang memberi, jadi malah tambah kaya. Tapi jangan berpikiran gini, saya beri Pak ya, saya tunggu kaya. Karena saya bingung mau usaha apa. Lebih baik saya beri, nanti Tuhan lipat gandakan. Waduh, minta maaf, tidak seperti itu kejadiannya. Ya, baik, poin yang ketiga kita perhatikan sekarang. Ya. Kita akan belajar lagi tentang Elisa. 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Ayat ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi takhir. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Yang ketiga. Ya, ketika Naaman kena kusta, kita tahu zaman dulu tidak ada obatnya. Kalau zaman sekarang ada, zaman dulu tidak ada. Ya kan, ini peristiwa terjadi sekitar 700-an sebelum Masehi kan. Jadi sekitar 2700 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Nah, kita lihat. Ya. Naaman memang apa? Dia akhirnya beriman. Karena kenapa? Ini penyakit tidak bisa disembuhkan. Dia dengar ada yang bisa menyembuhkan. Dia beriman. Dia mulai, oke, saya mau pergi sana. Tetapi dia pergi dengan membawa pola pikirnya, persepsinya akan bagaimana caranya dia disembuhkan. Ya, makanya kalau kita perhatikan ya, ayat ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lihat, dia ingin sembuh, tapi dia berharap cara sembuhnya seperti yang dia mau, atau seperti yang biasa dia lihat. Misalnya dalam ilmu perdukunan atau yang lain. Sehingga waktu Elisa tidak mau keluar, tidak ketemu dia, tidak bertemu dengan dia. Elisa menyuruh bujangnya, beritahu, suruh mandi. Dia tersinggung, bukan tersinggung karena bujang yang menyampaikan pesan. Elisa tidak keluar, bukan. Tapi karena perintah yang dia disuruh, itu berlawanan dengan apa yang dia mengerti, dia harapkan, dan yang pernah dia lihat. Yaitu datang menggerak-gerakkan tangan. Iya kan, banyak orang Kristen persis Naaman. Iya kan? Kalau saya pergi nanti mestinya apa? Ada pengurapan minyak, pengurapan anggur, pengurapan garam, pengurapan apa lagi? Aneh-aneh. Ya. Kalau kita minyak berarti kita mau goreng. Anggur, flambe. Ya, kalau para pendengar acara ini tahu, kalau pernah masak itu ada di Prancis itu namanya masakan flambe. Yaitu masakan daging steak yang tidak dipanggang, tetapi daging steak itu akan dilumuri dengan ram, dengan minuman, kemudian dibakar. Minumannya habis, daging itu matang. Jadi itu minuman disiram ke anggur, ke dagingnya. Itu namanya flambe. Loh, kita ini lagi acara master chef apa? Pakai minyak, pakai anggur, pakai garam, mungkin besok lagi pakai saus tomat, saus segala macam. Lama-lama jadi kita bikin master chef ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, firman Tuhan katakan, dia marah karena apa? Dia bayangkan kalau aku datang ke sana, di orang itu si Elisa akan keluar terus gerak-gerakan tangannya seperti yang mungkin aku lihat di perdukunan di mana. Tidak, Elisa bilang kau pergi mandi sana. Bilangnya pun pakai perantara. Terus dia katakan, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Lihat, dia tawar-menawar. Nggak mau yang gini, maunya saya yang begitu. Maunya kalau perintah yang ini saya tidak setuju, saya maunya yang itu. Nah, banyak anak Tuhan seperti ini. Tidak terjadi kesembuhan. Kita tahu kusta itu lama-lama memutuskan semua anggota tubuh kan? Mematikan, melepas-lepas semua anggota tubuh sehingga orang ini menjadi cacat. Mungkin jarinya lepas, tangan akan lepas, itu semua akan lepas pelan-pelan. Mungkin saat ini banyak anak Tuhan yang seperti mengalami kusta rohani. Seperti ini. Ya, sedikit demi sedikit kekuatannya lepas, jarinya mulai lepas. Dalam arti jari fungsinya apa? Untuk memegang kan dengan kuat. Bukan tangan, memegang jari. Mungkin hasetnya mulai melayang satu demi satu. Iya kan? Ini kan sudah mulai lepas kena kusta. Ya kan, kemampuannya mulai berkurang. Semua lepas. Sampai cacat. Sampai tidak berdaya apa-apa lagi. Nah, kita lihat. Suruh mandi.
Saya tidak bahas kata abana artinya apa, parpar artinya apa, kan ada artinya ilmu pengetahuan, ada artinya apa, kita tidak bahas, ini terlalu teologis, kita yang populer saja. Ya. Ketika dia disuruh hal yang sederhana, kau pergi mandi 7 kali, dia ngamuk. Setidak-tidaknya dia keluar, gosok ke apa, gerak-gerak tangan. Nah, banyak orang Kristen suka segala sesuatu ibadah yang berbau profetik. Sebagai tanda saudara-saudara akan diberkati, ini terima. Terima apa? Dibuatkan uang-uangan palsu. Iya toh? Itu kan persis seperti ini, seperti pikirannya Naaman. Harus ada sesuatu yang terlihat, harus ada sesuatu yang seperti pokoknya ya digerak-gerakkanlah, diapa-apakan. Jangan cuma kalimat sederhana. Saya butuh sesuatu yang saya bisa memberi sugesti. Makanya kalau misalnya pulanglah terima urapan, harus maju dulu, digosok minyak dulu di kepalanya, baru yakin. Kalau dibilang pulanglah terima urapan, dia nggak yakin kalau nggak digosok-gosok dulu. Ini Kristen Naaman model begini. Makanya besok-besok mungkin dibikin gereja Naaman Indonesia. Ya, GNI. Kita perhatikan kembali. Ya, yang terjadi suruh mandi. Sampai akhirnya apa? Bujangnya bilang, Tuanku, kalaupun Abu itu suruh engkau yang lebih sukar, engkau mau. Kenapa yang gampang begini malah kau tidak mau terima? Akhirnya dia sadar, kemudian dia mandi, dan kemudian mandi terjadi, kebenar terjadi. Sembuh. Kita perhatikan. Ya. Seperti bapak yang tadi itu kan yang saya cerita. 4 bulan lalu dia datang ke persetujuan kita yang di restoran Dermaga. Saya cuma dapat kata, suruh dia minta ampun, selesai. Tidak disuruh doa peperangan, doa membalikkan keadaan, 7 perkataan menghantam musuh, mungkin 8 kata katakan mencekek musuh. Ini kayak ilmu silat lama-lama Kristen ini. Ya, saya sering orang praktek begitu, 7 kata memukul mundur musuh katanya, ya. Apalagi 9 kata perlindungan. Ya. Ini persis kayak jurus-jurus kungfu. Ya, misalnya itu jurus kungfu kan, ada itu jurus-jurusnya. Ya, seperti ada jurus kalau di perguruan kami dulu itu namanya jurus kupu-kupu. Ya, hinggap di pohon bunga itu ada gerakannya seperti kupu-kupu tangannya untuk menjatuhkan musuh. Ada. Ya, terus ada gerakan naga timbul tenggelam di laut. Ada. Nah, ini Kristen lama-lama jadi dunia silat. 9 kata memukul mundur musuh. Nah, ada yang begitu di Alkitab. Iya. Baik, jadi kita lihat kembali di sini sebelum kita mulai masuk sesi lain, ya. Sesi kita ada konseling interaktif, ya. Jadi yang punya pergumulan masalah silakan mau kirim SMS dulu, monggo dikirim SMS-nya, nanti kita akan berusaha untuk menjawab, ya, di 0813 330 60.000. Gampang kan? 60.000, 6 nolnya 4 kali, ya. Terus nanti konseling interaktif bisa di 504 6.000, tapi nanti kita buka sesudah selesai sharing firman. Nah, kita lihat apa? Buat si Naaman. Konsepnya Tuhan memulihkan kita. Konsepnya Tuhan nolong kita. Kalau kita, konsepnya apa? Kita dijanjikan. Percaya, tabur lebih banyak, beri lebih banyak. Tidak. Apa perintah Tuhan di dalam kasus ini? Apa yang harus dilakukan? Mandi. Saudara tahu orang-orang kusta itu kan tubuhnya itu terpotong-potong. Kalau mandi, coba dalam kondisi terpotong-potong, luka-luka akan penuh luka orang kusta pasti. Kasih mandi lagi. Lebih parah lagi akan infeksinya. Nggak masuk akal. Kita perhatikan. Mandi. Artinya, yang pertama, cara Tuhan itu jangan dibatasi. Jangan cuma yakin kalau sudah ditumpangi tangan, kepalanya diobok-obok, terus rasa, pulang aku damai. Bukan, itu cuma efek seperti orang kerimbat. Kalau kita sering pusing, kurang nyaman, kita pergi kerimbat. Kepala kita dipijit-pijit, pulang agak segar. Ya, saya bukan anti dengan penumpangan tangan, tidak. Tapi kita taruh penumpangan tangan di proporsi yang sebenarnya, tidak berlebih-lebihan. Ya, yang pertama. Jadi jangan atur cara Tuhan. Mungkin kalau saya datang, saya dijanjikan dulu oleh firman Tuhan, dinubuatkan dulu oleh pendeta itu, saya tertolong, baru saya yakin. Tidak. Mungkin cuma Tuhan bilang apa? Diam. Tapi suruh diam ini bagaimana? Ini jalan terus utang. Bagaimana jalan terus kebutuhan? Kita taat saja. Seperti Naaman. Pergi mandi. Dia bantah karena cara yang Tuhan suruh tidak sesuai dengan pikiran dia. Tidak sesuai dengan harapan dia. Mari kita rubah. Jangan batasi Tuhan caranya apa saja. Ya, yang kedua daripada pelajaran Naaman. Jangan pilih perintah yang lebih enak. Bukankah Abana dan Parpar lebih baik? Kalau aku disuruh mandi di sana, aku mau. Kalau di sini tidak mau. Jangan pilih-pilih. Misalnya, cari pendeta satu bilang, maaf ya Bapak harus sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan gendaknya. Waduh, kalau tinggalkan ini nggak bisa. Ya, mungkin kalau dunia malam saya bisa, tapi kalau gendak saya nggak bisa, udah kandung cinta, misalnya begitu.
Karena kenapa? Istri yang dari Tuhan ini, waduh minta ampun misalnya ya. Waktu nikah di pemberkatan di gereja, tapi waduh mulutnya minta ampun misalnya ya. Padahal mulutnya satu, tapi waduh ucapannya kalah-kalah senapan mesin Gatling namanya ya. Gitu, itu senapan mesin yang paling hebat di dunia itu namanya Gatling buatan Jerman. Ya. Ya. Jadi itu yang terjadi. Ya. Jadi saudara, kita mau perhatikan di sini kebenaran ini. Yang kedua, kita lihat lagi. Saya akan tekankan yang kedua lagi. Ya. Apa yang terjadi? Jangan tunggu-tunggu pilih-pilih perintah. Disuruh yang ini kerjakan. Jangan, kalau yang lain saya mau, kalau yang ini nggak mau. Ya, ini yang sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi. Ya, baik. Jadi sudah beberapa hal kita perhatikan pada siang hari ini. Ya, ada beberapa hal lagi seperti perjanjian baru. Ya. Ketika Rasul Paulus ada di dalam kapal yang kena 2 minggu kena badai, ada juga petunjuk Tuhan supaya mereka bisa selamat apa? Tidak doa, tapi petunjuk Tuhan. Jadi, kamu mulai sekarang mintalah di waktu doa petunjuk Tuhan apa? Bukan jawaban Tuhan, tapi petunjuknya apa dalam masalah ini, dalam pergumulan ini? Apa yang Tuhan mau? Itu. Ya, pada kehidupan, ya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jadi kiranya ini menjadikan berkat buat kita semua. Kiranya ini menjadikan pertolongan buat kita semua. Ya, kita akan dengarkan satu pujian, kemudian kita akan masuk ke sesi konseling. Ya, kita akan menjawab beberapa SMS yang masuk. Kemudian kalau ada yang mau menelpon langsung silakan. Tetapi sesudah pujian ini, Tuhan memberkati kita semua. 1062 The Voice of Love, Gegas Tuhan kembali di program Pendewasaan dan Mujizat bersama Bapak Evangelis Alsen Suhendra. Dan Anda seperti biasa Anda juga diundang untuk bergabung live on air ya di 0315046000 dan juga di SMS di 0813-330-60000. Pak Alsen, ada yang mau ditambahkan mungkin? Iya, jadi begini. Kan kita waktunya sangat terbatas ini, hanya enggak sampai 1 jam. Bila ada yang mungkin tidak bisa SMS-nya dijawab karena ini banyak sekali yang masuk. Kedua, mungkin pas mau mencoba menelpon, teleponnya sedang sibuk ya. Bisa nanti datang ke ibadah kita ya. Jadi tidak ada ngaret-ngaret, mulai jam 7 malam tepat ya. Bisa datang ke sana. Jadi habis ibadah biasanya bisa ada waktu untuk konseling pribadi. Tapi jangan membawa konselingnya tetangga juga. Maksudnya gini, Pak saya datang tapi masalahnya anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian tetangga saya, rumah sebelah saya. Jadi yang hanya kita akan layani sesudah ibadah itu adalah konseling yang orang yang bersangkutan. Jadi bukan tetangganya punya masalah, bukan neneknya punya masalah. Jadi masalahnya dia sendiri ya. Di restoran Dermaga ya, malam ini jam 7 malam Jalan Manyar Kertoharjo. Ya baik, jadi kita akan mencoba menjawab SMS yang masuk dulu ya, sementara juga line teleponnya sudah dibuka. Bila ada yang mau konseling langsung silakan ya. Jadi akan saya coba menjawab beberapa SMS yang masuk lebih dahulu, sementara kita menunggu telepon yang masuk. Oke, ada berinisial D, menikah 9 tahun, belum punya anak, tapi saya selalu berdoa sehubungan dengan firman yang disampaikan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ke dokter karena saya hanya berharap pada Tuhan. Dan selain itu, gajian suami saya dan saya cukup untuk kebutuhan kami dan membantu keluarga. Apa yang harus dilakukan? Dan terima kasih. Baik, jadi begini ya. Saya pribadi, kita kadang-kadang begini, anak Tuhan kan perlu hikmat. Firman Tuhan katakan ya, dalam segala sesuatu perolehlah hikmat dalam segala sesuatu. Seperti ibu ini misalnya ya. Dia 9 tahun sudah menikah tapi belum punya anak dan tidak pernah mau ke dokter. Kan begini. Jadi sekarang kalau saya katakan begini, kalau dokternya misalnya ya, kan banyak dokter-dokter spesialis kandungan yang juga orang percaya ya. Nah kalau semua diselesaikan dengan doa, terus apa fungsinya dokter-dokter itu? Ini dulu yang pertama. Dokter-dokter mungkin yang percaya Tuhan akan ngeluh, Tuhan enak ya jadi hambamu, sekolah 3 tahun, 4 tahun, bahkan mungkin sekolah kursus kilat 6 bulan sudah jadi hamba, kau pakai nyembuh no. Sementara kami sekolah kedokteran sampai jadi spesialis kandungan, dari sekolah dokter 6 tahun, ya kan? Sekolah spesialis lagi 2 tahun katakan. Kami sekolah 8 tahun lagi Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu, maaf kata mungkin agak kasar, saya sebutkan gini, Tuhan itu bagi berkatnya adil. Masa ke pendeta semua diselesaikannya? Loh juga ke ahli kandungan juga dong bagi berkat. Ya, jadi yang pertama dulu buat ibu ini saya akan jawab begini ya. Kalau sudah diperiksa ke ahli kandungan tidak ditemukan ada masalah, semuanya normal, baru kita doa. Tapi kalau belum diperiksa hanya mau minta doa, ini kemungkinannya 2. 1 memang sangat beriman, yang kedua memang sangat berhemat.
Daripada saya keluar ruang periksa dokter kandungan, lebih baik saya berharap ke Tuhan, gratis. Ya, jadi saya mungkin jawab kepada ibu ini 2 hal. Yang pertama, ya, kenapa menolak diperiksa dokter? Dokter, maaf kata pendeta pun banyak yang check up ke luar negeri, ke Singapura, ke Penang, kemana. Dia kan juga dia check up. Dia nggak bilang saya percaya karena tubuh saya dipakai untuk melayani Tuhan, saya nggak perlu diperiksa-periksa. Tuhan yang periksa semua. Jangan ekstrem seperti itu. Ya, saya masih ingat ada satu orang kena kanker kandungan di kota ini. Ya, ketika dia diperiksa dia baru stadium 1. Kemudian dari teman-temannya mengatakan, percaya bu, percaya, kita doa, kita patahkan, kita hancurkan penyakit kanker. Stadium 2, percaya, merasa apa? Tambah banyak tantangan, kita masih merasa lebih tertantang. Stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan ibu ini meninggal. Ini kisah di kota ini, tidak jauh-jauh. Di kota Surabaya. Mestinya kalau dari stadium 1 misalnya dia ditangin dokter, harapan sembuhnya besar. Karena stadium 1 biasanya ya harapannya sangat besar. Sembuh. Tapi iman. Akhirnya dia meninggal. Siapa yang bertanggung jawab sekarang kalau seperti ini? Jadi Tuhan juga memakai tenaga dokter. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia. Dengan hikmat di akal budi mereka. Untuk mendiagnosa penyakit. Dan juga mengambil langkah-langkah terapi penyakit. Kecuali kalau ibu ini katakan, saya sudah ke dokter. Tidak bisa. Sudah 9 tahun kami terus-menerus ke dokter. Belum punya anak. Nah itu baru kita doa untuk mujizat. Ya, tapi kalau belum pernah ke dokter berharap mujizat. Saya khawatir ini iman memang beriman atau berhemat. Ya, jadi itu jawaban kami. Oke, kita ke penelpon. Shalom, selamat siang. Halo, shalom, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan bisa lebih kelas suaranya. Sebentar ya. Halo. Iya. Halo, saya minta tolong didoakan, Pak. Iya. Anak saya perempuan, umur 34 tahun. Iya. Supaya bisa dapat jodoh, Pak. Baik, itu saja. Iya, Pak. Baik, tolong jangan ditutup ya, Ibu ya. Ya. Kita akan berdoa ya. Ya. Jangan ditutup dulu ya. Ya. Karena misalnya ada pernyataan Tuhan, saya mau tanya Ibu benar tidaknya. Ya, Pak. Kalau Ibu tutup, saya nggak tahu kan. Jadi nggak bisa teruji. Ya, Pak. Baik, kita akan berdoa Ibu ya. Bapak di surga, ini ibu yang terbeban buat anaknya yang sudah umur 30 sekian belum mendapatkan jodoh. Mungkin ada sesuatu yang kau ingin sampaikan kepada ibunya maupun kepada anaknya. Mari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Ibu, Ya. saya mau tanya ya. Ya. Anak ini ibu bilang kan belum dapat jodoh. Ya. Tapi anak ini pernah gagal kan? Kenapa? Pernah gagal? Oh. 1 kali, Pak. Iya. Jadi Roh Kudus bilang anak ini pernah gagal, Bu. Trauma, kegagalan, percintaannya yang dulu itu bikin dia nggak berani melangkah. Hatinya tertutup, Bu. Ya. Iya, itu. Jadi kalau dia pernah gagal, dia takut lagi maju. Dia takut lagi mencoba. Hatinya dingin, Bu. Lah terus gimana kalau begini? Oh. Ya. Berapa tahun lalu itu, Bu, kegagalan itu? Tapi cuma sebentar, Pak. Kenalannya tuh cuma sebentar. Loh iya, walaupun sebentar, tapi kalau sudah kemudian mengapalkan trauma kan. Sekarang gini Ibu, anak itu ada di rumah kah? Ya, ada, Pak. Begini, saya nggak enak ya kalau Ibu manggil dia gini. Coba nanti Ibu tanya dia. Ya kan? Karena Roh Kudus tiba-tiba bilang gagal. Jadi sekarang ini ada ketakutan gagal lagi dia. Jadi dia nggak pernah mau mencobanya. Ibu di Surabaya kah? Iya, Pak. Baik, kalau bisa nanti malam Ibu bawa dia ya datang ke di ibadah ya, jam 7 malam. Jadi bisa ketemu dengan saya. Oh, Ya, di namanya Kertoajo nomor 35, Bu. Kalau bisa dia diajak datang sehingga kita bisa Tuhan bisa kasih tahu ini latar belakangnya supaya dia bisa didoakan supaya lepas semua supaya bisa maju. Kalau dia terus-terusan takut gagal masih terbayang dengan kegagalan yang dulu, gimana dia bisa maju, Bu? Anaknya ada di sini, Pak. Begini Ibu, kita harus ini banyak sekali yang masih dilayani, Bu, supaya sebagian-sebagian dapat ya. Karena kan waktunya sangat terbatas. Iya, Pak. Ya, bisa kan? Ibu kan di Surabaya kan? Iya, di sini. Tidak jauh kan dari restoran Dermaga misalnya tinggalnya misalnya di daerah Sidoarjo sana atau lebih jauh lagi enggak kan? Iya, baik. Jadi nanti malam Kak ditunggu ya, Bu ya. Tolong dibawa anaknya ya. Oh, iya, Pak. Baik, Tuhan berkati Ibu. Oke, terima kasih. Dan berikutnya mungkin ada yang mau bergabung via telepon. Anda bisa langsung on air sekarang. Dan ada juga ini ya penelpon. Shalom, selamat siang. Halo. Halo. Shalom, selamat siang.
Selamat siang. Iya, silakan langsung Ibu. Saya Jangan mau sebut tanya. nama, tolong tidak menyebutkan nama ya Ibu ya, langsung aja ke masalahnya. Iya, saya mau tanya, keluarga saya ini pelayanan semua, 4 orang kan, anak 2, saya suami istri. Iya. Tapi mengalami masalah terus. Pertama anak saya yang pertama lalu kena ginjal, Iya. gagal ginjal. Itu sudah 8 tahun ini. Iya. Nah sekarang ini kok saya ini sakit juga kaki ini. Iya. Jadi saya mau tanya rencana Tuhan itu ya apa gitu. Baik, Ibu jangan diputus ya, kita akan doa ya. Iya. Bapak Surgawi, ini anakmu, mereka suami istri bersama kedua anak melayani. Tetapi ada masalah, ada penyakit, ada problem demi problem yang menimpa mereka ketika mereka melayani. Mungkin ada petunjukmu, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka yang perlu mereka perbaiki. Mungkin ada sesuatu yang mereka perlu lakukan sehingga masalah ini dilalukan dari hidup mereka. Atau mungkin ada suatu kuasa gelap yang menyerang mereka terus-menerus. Tuhan Yesus, kami tidak tahu jawabannya yang tepat. Hanya Tuhan yang tahu dengan akurat segala jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Engkau punya jawaban ya Tuhan. Engkau bisa memberikan petunjuk dan itu bisa diuji oleh keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Ibu, tadi saya dengar ya, begini saya ulang dulu ya. Ya. Ibu suami istri melayani, 2 anak melayani. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kapankah doa bersama berempat itu? Ya doa itu doa keluarga, tapi ya kadang-kadang. Nah, tadi Roh Kudus bilang, Bu, ya, makanya saya tanya, katanya kan 4-4 pelayanan. Iya. Tapi Roh Kudus katakan kapan mereka berdoa bersama berempat? Berdoa itu sering Pak, tapi kadang-kadang Loh. kalau kesel. Loh, kata sering sama kadang-kadang beda loh, Bu. Ya. Misalnya saya sering jalan-jalan ke TP, saya kadang-kadang jalan-jalan ke TP, beda loh, nggak sama. Oh iya. Berarti apa doa ya? keluarga. Iya, berarti Tuhan bilang kan melayani tanpa berdoa, Ibu. Melayani tanpa banyak berdoa. Iya. Iya, jadi mulai hari ini diperbaiki berempat itu. Iya. Iya, karena Tuhan bilang ini sebabnya. Jadi apa? Karena tidak punya kekuatan doa. Saya tidak bilang Ibu terus kelilingi rumah Ibu, sirami minyak, ya sirami anggur, sirami garam, mungkin keju besok. Ya, jadi lama-lama ini jadi gereja Master Chef Indonesia, Bu, GMI. Ya. Jadi mulai sekarang berdoa berempat. Iya. Iya. Baik, Tuhan berkati Ibu. Ya, terima kasih. Oke, dan berikutnya Anda bisa langsung cepat bergabung di line telepon. Silakan 0315046000. Shalom, selamat siang. Halo. Shalom. Halo. Mungkin radionya dijauhkan sedikit. Ya, mungkin Anda bisa coba kembali. Dan ini ada pertanyaan datang dari nomor belakang 3621. Saya mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan selain berdoa karena saya sakit. Baik, kita akan berdoa buat ini tidak tahu cewek cowok nomor belakangnya 3621 ya. Bapak Surgawi, Engkau pengenal semua orang karena Engkau Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak Engkau kenal, tidak Engkau tahu. Tuhan Yesus, kami tidak tahu siapa yang punya nomor telepon ini, pria wanita, sakit apa, dia hanya katakan dia sakit. Tetapi Engkau tahu dia siapa. Kami mau berdoa, mungkin ada petunjukmu tentang penyakitnya. Mungkin ada petunjukmu tentang masalah yang sedang dia hadapi. Bahkan mungkin ada teguranmu ya Tuhan. Mungkin ada nasihatmu atau penghiburanmu. Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberikan sesuatu jawaban yang tepat. Kadang jawaban kami hanyalah jawaban manusiawi, hasil produk daripada pikiran duniawi. Tolong kami semua, supaya pikiran surgawi itu ada terus-menerus. Mari Tuhan, kenapa dia terus-terusan sakit? Mari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Iya, buat yang punya nomor telepon belakang yang tadi, ya Roh Kudus bilang gini, sesal. Roh Kudus bilang engkau selalu menoleh ke belakang. Engkau selalu menyesali semua yang sudah lewat, yang sudah lalu, yang sudah tidak bisa dirubah. Yang sudah lewat pasti tidak bisa kita rubah. Tetapi yang akan datang kita bisa rubah. Berarti apa? Nggak perlu disesali lah. Kenapa dulu begini? Tidak perlu noleh ke belakang. Sekarang saya harus bagaimana ke depan? Hidup kita tidak berjalan mundur, tapi selalu berjalan maju. Jadi yang kita perlu persiapkan adalah bagaimana kita menghadapi yang di depan, bukan bagaimana merubah yang di belakang yang sudah tidak bisa dirubah. Ya, jadi kadang dia pikiran seperti itu, dia penuh dengan penyesalan kata Roh Kudus. Tapi karena dia lewat telepon, saya nggak bisa tanya kebenarannya kepada dia. Oke, kita ke penelpon. Shalom, selamat siang. Shalom.
Iya, Ibu langsung saja menghemat waktu. Bapak, Iya, saya mau langsung. tanya. Iya. Ini saya punya ibu umur 85 tahun. Iya. Dia sudah lama habis terakhir kali ini 2 tahun yang lalu dia habis jatuh. Terus dia sekarang udah nggak bisa jalan terlalu banyak. Bahkan kegiatan ke gereja pun juga nggak terlalu sering. Iya. Dan sekarang masalahnya dia hampir setiap malam nggak bisa tidur. Iya. Badannya tuh sekujur tuh Sakit. gatal-gatal, Pak. Oh, baik. Ya, kita akan doa Dan Ibu. lagi dia, Ya. maaf Pak, Ya. dia buang air besar itu sulit sekali. Baik. Jadi kita akan doa ya. Ibu jangan dimatikan, ingat ya. Jadi saya bisa cek kebenarannya ya. Iya, Baik. Pak. Bapak di surga, ini anakmu ingin didoakan mamanya. Tuhan yang sudah usia cukup tua, Tuhan Yesus, yang seduhnya penyakit, badannya gatal-gatal, dan kemudian buang airnya sangat sulit. Bapak, adakah gangguan kesehatan yang memang parah? Kami tahu memang usia tua, semakin tua memang semakin banyak gangguan. Tapi mungkin ada petunjuk atau nasihat-Mu buat hal ini ya Tuhan. Mari. Mari. Iya, Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saya mau tanya, ibu-ibu berapa bersaudara? Kita 8 bersaudara yang sudah kita. Iya, berapa orang? Jadi sekarang 5 5 orang, total 5 orang. 2 laki-laki, 8. Oke, sekarang saya mau tanya, yang nomor 3 Bu. Tidak usah disebut nama. Nomor 3, Nomor 3 itu disebut, jangan disebut nama, cuman mungkin tinggal di mana gitu aja, di kotanya saja secara umum, jangan disebut detail. di Krian, Pak. Baik. Kenapa Mama seringkali memikirkan dia? Bagaimana sih keadaannya? Memang dia kurang memperhatikan. Iya. Itu terus yang jadi beban pikiran sang Mama. Dengan kakak saya ini. Iya. Gitu. Jadi setiap kali dia kalau itu ya terus dia bilang nggak usah disebut anak gitu. Oh. Jadi ini yang selalu jadi beban pikiran sang Mama ya Bu ya. Ini yang memperburuk kesehatannya karena terus memikirkan anak nomor 3. Oh. Ya, jadi nanti ngomong sama Mama sudah lama, Mama jangan lihat anak nomor 3, kan Mama masih ada banyak anak, nggak cuma lihat 1 orang doang. Ya? Saat ini dia memang tinggal sama saya. Iya. Saya juga terbatas. Iya. Saya juga kerja, Pak. Jadi Iya. saya semaksimal saya mau memperhatikan. Baik, tapi ingat nanti diberitahu ya. Bilang Roh Kudus ditegur itu kenapa selalu memikirkan anak nomor 3. Oh gitu, Pak. Iya, Pak. Ya, itu memperburuk kesehatan. Coba Ibu, kalau orang banyak mikir kan kesehatannya biasanya nggak bagus kan? Iya, Pak. Iya, jadi ini yang nomor 3 ini yang selalu jadi bebanmu ya. Oh iya. Nanti Pak. tolong sampaikan ke dia dan doakan. Iya, Pak. Iya. Pak, saya mau tanya Iya. ibadah yang Bapak pimpin ini setiap hari apa? Pak? Begini, malam ini hari Jumat ya, nggak jadi 1 bulan 1 kali kita buat Bu. Persekutuannya tidak setiap minggu. Iya? 1 bulan 1 kali. Iya, 1 bulan 1 kali malam ini. Jam 7, Pak. Iya, jam 7 Di tepat. lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Iya. Oh ya, ini acara untuk kesembuhan. Pengajaran dan kesembuhan Bu. Kalau kesembuhan doang nanti jadi lama-lama kita jadi dukun Bu. Oh ya. Ya, iya, harus Pak. ada pengajaran firman-Nya. Betul. Dengan Bapak siapa? Dengan Asen Bu. Oh iya. Iya, Tuhan Bapak berkati kita, ya. Bu. Ya. Oke, berikutnya. Shalom, selamat siang. Ya, bisa dicoba lagi di 0315046000. Shalom, selamat siang. Halo. Halo, Ya, silakan langsung, Bu. ini saya akan divonis dokter kanker payudara. Iya. Dan hari Selasa nanti saya harus diangkat payudara saya. Baik. Ini saya rasa berat sekali. Baik. Saya rindu ada mujizat Tuhan. Baik, kita berdoa Bu ya langsung ya. Ya, Jadi itu harus diangkat kan, tidak bisa diselamatkan lagi kan? iya, Baik, kita berdoa Bu, jangan diputus ya teleponnya ya. iya. Bapak di surga, ini anakmu yang kena kanker dan divonis harus operasi, harus ada pengangkatan jaringan. Mungkin ada nasihat, mungkin ada petunjukmu tentang hal ini ya Tuhan. Ataupun kau mau membuat mujizat buat hal ini, kami tidak tahu. Yang kami tahu hanya memohon, meminta kepada Tuhan, apa petunjuk Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Iya Tuhan. Iya Bapak. Amin. Ibu, Iya, saya mau tanya ya. iya. Roh Kudus bilang tentang kata 15.
berarti kalau Tokurus bilang tentang kata 15 ada dua hal. Satu, Bu, waktu Ibu usia 15 atau 15 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu Ibu usia berapa sekarang? Usia 39. 39, berarti waktu usia 24, Bu. Apa yang Ibu paling ingat waktu usia 24? Saya tidak ingat. Sama sekali. Ibu di mana waktu usia itu? Saya di Mojokerto. Di Mojokerto. Baik, Tuhan bilang 15, Bu. Berarti ada sesuatu yang terjadi, ya, di masa itu yang mesti Ibu ingat, ya. Iya. Tuhan tidak ingatkan ke saya, jadi saya nggak bisa jelaskan ke Ibu, tapi Tuhan hanya bilang 15. Iya. Baik, jadi nanti Ibu ingat kembali apa ya waktu aku umur 24. Oh iya. Nah, jadi saya bantu sedikit, misalnya gini, waktu umur 24 ada kekecewaankah yang sangat berat? Waktu umur 24 ada sesuatu masalahkah yang begitu menyakitkan? Gitu. Iya. Kayaknya gagal gitu. Iya. Umur 24 gagal apa itu, Bu? Gagal. Saya ada tawaran kerja Iya. di Batam. Iya. Dan saya batalkan karena saya suka sama seseorang Iya. Terus? dan saya tidak jadi berangkat. Iya. Kemudian jadikah menikah dengan orang itu? Tidak. Itu dia, Bu, ya. Tuhan bilang 15 tahun yang lalu duka yang begitu besar, duka yang begitu berat, Ibu. Ya. Jadi saya tidak tahu ada jenis-jenis kanker, ya. Ada teman saya juga satu, kenanya satu stadium itu 10 tahun, Bu. Dua-duanya kena ini, Pak. Nah, sekarang makanya ya saya nggak bisa langsung nembak, ya. Tadi Tuhan bilang ada kekecewaan yang sangat berat, Ibu. Kan Ibu sudah berkorban kan, nggak jadi pergi Batam, taunya putus kan? Iya. Sia-sia semua. Nah, itu yang betul-betul melukai sekali gitu loh secara roh. Ya, jadi sekarang begini, Ibu nanti berlutut sama Tuhan, Tuhan aku minta ampun. Ternyata aku masih menyimpan luka 15 tahun yang lalu itu. Ya, ampuni aku Tuhan, tanpa sadar aku masih mengingat itu. Iya. Ya. Terus maaf Ibu, ya. Kalau sekarang ini gimana? Baikkah? Sekarang saya belum nikah. Oh gitu. Jadi lukanya sampai sekarang, Bu, ya. Bukan gitu. Kemarin itu kan ada pria yang suka. Iya. Terus tahu saya sakit gini. Mundur. Iya. Oke. Baik. Jadi sekarang kita berdoa, Bu, ya, buat itu luka batin Ibu 15 tahun yang lalu, ya. Iya. Bapak surgawi, kami mau berdoa buat anakmu ini. Tuhan, dia benar 15 tahun yang lalu dia tidak jadi pergi bekerja karena dia cinta akan seseorang pria. Tapi kemudian dia harus berkorban begitu banyak dan tidak mendapatkan pria itu. Kami mau berdoa buat belas kasihan Tuhan menjamah kankernya. Kami mau berdoa buat belas kasihan dan kemurahan Tuhan memulihkan dia. Buat Tuhan kalau Tuhan mau mudah sekali. Buat Tuhan kalau Tuhan mau berbelas kasihan, maka dia akan sembuh. Kami berdoa buat kemurahan dan belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Ampuni dosanya Tuhan, ampuni kesalahannya, ampuni dia ada luka-luka batin yang belum sembuh total di dalam rohnya dan itu terus ada terbawa di dalam hidupnya. Dan kalau luka-luka batin ini yang menjadi celah atas untuk penyakit ini masuk, maka dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan jamahan daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, jadi nanti Ibu doa sendiri ya. Iya. Minta itu dilepaskan semua ya yang 15 tahun yang lalu. Iya. Baik, Tuhan berkati Ibu. Makasih. Iya. Shalom siang. Iya, selamat siang. Silakan langsung, Ibu. Iya, saya ini sedang dilema, Pak. Dulu saya menikah dengan seorang saudara. Ya. Kemudian saya menikah dengan anak saya. Dan sekarang ini saya menikah suami saya karena saya tahu suami saya sudah balik ke istrinya yang lama. Iya. Di sisi lain, dilema saya sekarang ini. Ibu bisa suaranya lebih keras ya, suaranya lebih keras ya. Terlalu lembut ini nanti kita salah dengar. Tetapi ketika saya memutuskan, saya sakit memutuskan bila dia kembali. Ibu, maaf kami di studio nggak bisa dengar suaranya dengan jelas, Ibu. Halo, Ibu. Ibu. Ya, karena
Maaf Ibu, halo. Jadi saat ini saya Halo Ibu. tindakan saya. Oke, Ibu, untuk para kekasih Tuhan lainnya juga untuk bisa lebih jelas untuk berkonseling dan juga bisa langsung pada pokok permasalahannya ya. Karena waktu nggak banyak, jadi kita bisa respon lebih cepat. Oke, ada datang pertanyaan juga. Ya, datang dari nomor belakang 3292. Saya ada masalah pada jantung saya. Saya sudah ke dokter, tapi dokter butuh biaya tidak sedikit. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Baik, jadi kembali yang tadi kan, kalau sakit jantung memang kan tidak mudah ya. Seperti misalnya kena penyakit tetrafalot itu misalnya ya, ada kebocoran di beberapa tempat di jantung itu. Kalau operasi ya minimal hampir 100 juta satu kali operasi ya. Tentu saja tidak semua orang bisa menjalani operasi itu karena faktor biaya. Tapi kita mau berdoa ya. Jadi seringkali orang Kristen kalau sudah nggak ada biaya atau tidak punya biaya baru cari Tuhan. Ya, tidak punya biaya, tidak ada biaya atau tidak mau keluar biaya. Ya, cari Tuhan aja gratis kok, murah. Nggak keluar apa, cuma paling keluar 10.000 persembahan ya. Nah, jadi sekarang kita akan berdoa ya buat orang ini ya. Kita tidak tahu, tapi dia katakan kan punya penyakit jantung. Bapak Surga, kami mau berdoa buat anakmu yang punya penyakit jantung dan dia kata dokter butuh dioperasi. Kami tidak tahu apa masalah, apa pergumulannya. Tetapi Tuhan tahu persis Tuhan tentang penyakit ini dan seberapa berat penyakit ini sehingga membutuhkan tindakan operasi jantung. Kami mau berdoa buat anakmu ini ya Bapak. Apa masalahnya, apa pergumulannya. Tuhan, mungkin ada petunjukmu buat dia. Mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Amin. Iya, buat yang tadi kena jantung ini, Roh Kudus bilang dia terlalu banyak mikir tentang adiknya. Ya, saya nggak tahu adiknya hidup bagaimana, hidup keadaan adiknya bagaimana, tapi sampai hari ini pikirannya walaupun dia sakit jantung, tapi pikirannya terus lebih mengkhawatirkan adiknya daripada dirinya sendiri. Ya, kita tahu kalau secara ilmu medis itu 80% penyakit karena faktor pikiran. Ya, 20% saja baru memang dari penyebab penyakit baik oleh virus, bakteri dan segala macam. 80 itu karena pikiran. Ya, jadi tadi Roh Kudus katakan dia banyak sekali memikirkan adiknya terus yang dia pikirkan walaupun kondisinya dia sudah kena jantung. Ya, jadi kiranya dia kalau setiap dia berpikir dia bawa kok adiknya itu ke dalam tangan Tuhan, dia doakan adiknya itu jangan dia terus yang mengkhawatirkannya siang dan malam. Iya. Oke. Ya, kita ke penelpon. Shalom, selamat siang. Ya, halo. Langsung saja. Langsung Ibu. dengan pertanyaannya. Halo? Iya, halo Ibu, dengan pertanyaannya langsung silakan. Halo? Oke. Saya minta dukung doa buat anak saya. Minta petunjuk Tuhan apa yang saya lakukan, yang saya harus lakukan ke anak saya di masa lalu. Anak saya sudah umur 34 tahun. Laki, tapi perempuan anaknya? kadang-kadang sifat anak saya masih seperti anak-anak gitu. Baik, masalahnya apa Bu sekarang? Permasalahan yang ingin didoakan apa? Ya, minta bantu doa biar bisa ada petunjuk dari Tuhan apa yang harus saya lakukan. Baik, kita akan Lalu berdoa. saya Anaknya juga pria tiap wanita hari- Bu? Laki-laki. Baik, kita akan berdoa. Ibu tolong jangan diputus teleponnya ya. Ya. Bapak di surga, kami mau berdoa buat ibu ini. Dia punya anak sudah umur 30 lebih, tapi kadang-kadang kelakuannya seperti kanak-kanak kata ibu ini. Berarti mungkin kelakuan yang kurang bertanggung jawab, kelakuan yang tidak memikirkan masa depan, tidak mempersiapkan masa depannya. Kami mau berdoa buat hal ini. Tuhan, ada petunjuk apa buat ibu ini tentang bebannya atas anaknya. Mari Tuhan. Mari Bapa. Mari Roh Kudus. Mari. Terima kasih. Amin. Ibu. Halo. Saya mau tanya Ibu ya. Ibu punya adik ipar? Iya. Punya? Iya. Bagaimana hubungan Ibu dengan adik iparnya? Ya. Biasa. Saya minta terus terang Ibu. Adik ipar saya ada dua. Dua orang. Yang kedua? Bukan yang pertama? Yang nomor 2 terakhir. Ya. Apa? Iya. Yang nomor 2 terakhir. Ya, dulu pernah mereka itu ya agak apa ya,
sama saya dan suami saya waktu suami saya belum meninggal. Iya. Mereka itu seperti mau menekan kita. Baik. Cuma saya ya bilang sama suami saya sebelum suami saya meninggal, saya bilang biarlah kita serahkan sama Tuhan lah, kita ndak bisa berbuat apa-apa. Nanti Tuhan akan kasih tunjuk mana yang benar mana yang salah. Iya. Dan ya adik ipar saya, istrinya itu pernah mengadu hal-hal yang nggak benar sama mertua saya. Terus mertua saya telepon saya, marah-marah saya kaget. Tapi bukan saya yang terima teleponnya, suami saya langsung samper telepon itu di tangan saya. Terus suami saya yang dengar apa yang dimarahin sama mertua saya. Saya disampaikan sama suami saya kaget. Saya nggak pernah melakukan seperti apa yang saya lakukan kepada mereka. Nah, tapi kok seperti itu suami istri adik ipar saya itu ngadu ke mertua saya. Tapi sekarang mertua saya sudah tahu yang benar itu yang mana, yang harus mereka mertua saya juga terhadap saya dan anak-anak, walaupun suami saya sudah tidak ada, ya puji Tuhan mereka sangat-sangat berubah. Tahu, dan saya selalu bawa dalam doa buat mereka biar saya percaya kalau suami saya Tuhan sudah selamatkan, si rumah juga Tuhan akan selamatkan. Baik, ibu kan aneh ya. Kenapa kalau ibu dari reaksinya ibu bilangkan kepada suami untuk ngampuni saja, yang nggak usah dimasukin hati lah, ininya begitu kan? Tapi kenapa ya Tuhan ingatkan tentang kejadian sikap daripada ipar itu ya, adik ipar itu ya? Itu yang Tuhan ingatkan. Berarti begini ibu, nanti ya selesai ibu menelpon, ibu doa lagi ya buat adik ipar itu. Masih hidup kah dia, Bu? Masih ada. Baik ibu. Tapi, nanti ya. Ya, ada. Saya dengar dia kan di luar pulau. Saya dengar dia tuh punya sakit gula. Terus adik ipar saya juga. Sepertinya hubungannya juga sama adik ipar saya itu kurang baik. Sampai dia sampai pernah bilang sama saya dia nggak mau tahu adiknya itu sekarang sakit ya. Biar aja mau apa saya bilang jangan gitu omongannya. Biar gimana itu adik sendiri, orang lain aja kita bisa kasihan, kita ngampuni kalau bikin ada sakit hati sama kita, apalagi itu adik sendiri, walaupun bagaimana tetap adik itu, saya bilang. Baik, ibu kapan terakhir kontak sama adik ipar? Sudah berapa tahun? Ya, saya ada pulang ke luar pulau kapan hari. Nah, cuma ketemu gitu. Berapa tahun lalu Bu terakhir? 1 tahun lebih. Ibu punya nomor teleponnya? Nomor telepon di toko mama mertua saya. Baik, sekarang ibu tugas ibu ya. Kenapa kan ini ibu punya anak yang bermasalah yang ibu mau doakan. Tapi Tuhan suruh ibu dulu membereskan masalah dengan adik ipar ini. Aneh kan? Menurut ibu kan nggak ada masalah, tapi sekarang dia sakit, ya kan? Rumah tangganya juga bermasalah. Nah, jadi saya menangkapnya begini. Tuhan minta ibu menjadi terang buat mereka, ibu menjadi mendoakan mereka. Jadi telepon saja mereka, bilang aku kok tergerak mendoakan kalian ya, itulah doakan aja langsung. Tapi dia nggak percaya, nggak masalah, kita doakan saja. Kenapa? Mau ibu lakukan seperti itu? Mau, cuma kalau mungkin waktunya yang tepat kapan saya nggak tahu. Kalau bisa saya hubungi, soalnya agak sulit juga mau dihubungi ya ke mereka. Ya memang waktu suami saya masih ada, belum meninggal. Ya sempat bertengkar waktu mereka datang ke sini, sempat bertengkar sama suami saya. Tapi saya selalu ingatkan sama suami saya, ya kita lah, ya istilahnya kita mengalah lah ya, nggak apa-apa. Gitu sampai. Tapi waktu anak saya yang nomor 3 ada merit, saya kasih undangan ke mereka sana, saya kirim undangan. Terus mereka juga ada adik ipar saya yang kedua itu, yang nomor 2 terakhir itu kasih
Ampau, kasih Iya, amplop. baik. Jadi begini Ibu, saya singkat dulu ya. Ibu, jadi kalau kan saya berkata tadi tentang adik ipar, ternyata mereka pernah menyakiti, toh, pernah membuat hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi saat ini mereka sedang ada yang sakit, ada yang sedang rumah tangganya gimana, ya kan? Berarti saya tangkap dari apa yang Tuhan mau di atas hidup Ibu sebelum anaknya Ibu ditolong Tuhan, ya. Anak yang umur 30-an itu sebelum Tuhan jamah dia, Tuhan rubah. Tuhan mau Ibu menjadi berkat dulu nih buat ipar-ipar, ya. Bersedia kan Ibu menghubungi mereka terus bilang saya mau doakan kalian ya, boleh. Apalagi itu kan adik ipar. Kalau kakak ipar mungkin ada kurang enak, tapi kan karena itu adik ipar lebih muda, Bu. Ya kalau memang walaupun kakak ipar ya lebih tua, kalau memang Tuhan mau Iya. seperti gitu. Baik, puji Tuhan. Ya, jadi Ibu segera lakukan? Harus lakukan. Iya, amin. Ya, Jadi Ibu akan lakukan? Waktu aja saya, soalnya kan saya ini ya waktu saya di sini juga, terus waktu mereka juga di sana, saya juga pernah hubungi mereka, mertua saya itu agak sulit. Baik, tapi nanti dicoba ya Bu, kalau Tuhan bilang kan seperti tadi. Iya, lakukan ya Bu ya, terus nanti Ibu lihat Tuhan jamah sang anak ya. Saya sudah Ibu lakukan. Walaupun kapan mau bisa hubungi mereka, tapi saya akan usahakan. Baik, secepatnya Bu, jangan kapan-kapan ya. Oh iya. Baik, ya Tuhan berkati Ibu. Iya, makasih Tuhan berkati. Iya, baik, jadi karena waktunya sudah selesai ya, buat para pendengar, para pengubah kehidupan yang belum sempat SMS-nya dijawab ya, karena banyak sekali SMS yang masuk, kemudian juga yang mencoba menghubungi tapi lainnya masih sibuk ya. Kalau memang ada di sekitaran kota Surabaya tinggalnya atau sedang ada di kota sekitar Surabaya, bisa datang ke ibadah kita. Jadi mulainya jam 7 tepat malam ini. Jadi tidak ada tunda-tunda, tidak ada jam karet, dan jangan juga khawatir ya. Kalau di ibadah kita selama ini tidak akan pernah ada persembahan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi tidak dikatakan undangannya gratis ketika mau pulang. Kemudian mari saudara sebelum kita pulang siapkan yang terbaik. Nggak perlu. Jadi tidak perlu bawa duit ya untuk memberikan persembahan. Jadi ibadah ini 100% tidak ada main persembahan, tidak ada main mengedarkan kolekte ataupun menaruh kantong persembahan. Ya, jadi akan datang gratis, pulang gratis. Jadi tidak datang gratis, begitu mau pulang bayar. Ya, di Manyarkerto Arjo 35 ya, lantai 2. Jadi mungkin sudah ibadah ya, sudah firman Tuhan, nanti mungkin ada doa-doa ya, sehingga apa yang tidak bisa dijawab di sini karena terbatasnya waktu ya bisa dijawab sesudah selesai ibadah di sana. Baik. Tuhan memberkati kita semua ya, sampai ketemu bulan depan. Terima kasih buat Saudara Vicky yang menemani, Saudara Stalon juga yang menemani. Kita lakukanlah firman Tuhan, jadilah peka. Ya, dan kemudian kita terima petunjuk-petunjuk dari Tuhan ketika kita pernah masalah, dan kita akan hidup dalam kemenangan ketika kita lakukan petunjuk daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang. Iya. Terima kasih untuk Pak Asenso Hendra untuk hari ini. Biar boleh jadi berkat bagi banyak orang, dan nanti malam supaya luar biasa lagi, lebih lagi. Dan kasih Tuhan, sudah kebersamaan kita dalam program Pendewasaan dan Mujizat yang pastinya boleh memberkati Anda. Dan sekali lagi untuk setiap SMS kami mohon maaf untuk tidak bisa merespon semuanya, dan untuk setiap telepon juga Anda bisa datang pada kebaktian nanti malam jam 7 malam.